acara ini. Izinkan saya Lydia Sianturi akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara kita sampai berakhirnya nanti. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan sambutan singkat dari Kepala Brida Kota Medan kepada Bapak Beni Iskandar STMT. Kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada seluruh peserta pelatihan yang kami hormati dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Muhammad Basyuni selaku narasumber kita pada hari ini. Kami saya menyampaikan sedikit bahwa Brida Kota Medan ini mungkin di Prof tertulis Brida Sumut, Prof. Jadi Brida Kota Medan ini menyelenggarakan pelatihan singkat terkait kepada artikel penulisan artikel berskala internasional atau bereputasi dengan maksud bahwa pertama untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, kepada yang seluruh perangkat di ASN di Pemko Medan, tapi juga karena Brida bukan hanya tugas pelaksanakan pusat inovasi dan riset terhadap aparatur, maka tapi juga bagaimana menumbuhkan iklim iptek di kalangan seluruh masyarakat Kota Medan, maka pelatihan ini kami bikin terbuka. Untuk itu kami berharap pelatihan yang pertama kali dilakukan oleh Brida Kota Medan ini dapat dimanfaatkan oleh semua khalayak untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dan dapat bermanfaat bagi pengembangan iklim iptek di Kota Medan. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan karena memang ini ada beberapa hal secara teknis yang mungkin akan telah menjadi kendala. Untuk itu saya mengucapkan selamat melakukan pelatihan. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua karena kita adalah Medan untuk semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Beni atas sambutannya. Dan saat ini pasti sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi dan mengikuti pelatihan ini. Mari kita siapkan alat tulis dan catatan kita masing-masing. Dan nanti di akhir teknis pemaparan kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk peserta di ruangan bisa bertanya secara langsung dan untuk peserta di Zoom bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Dan untuk saat ini langsung saja kita sambut bersama-sama Profesor Muhammad Basyuni, PhD, dan berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu moderator dan MC, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Brida Kota Medan, Bapak Beni Iskandar, STMT. Kemudian juga Bapak-Bapak Ibu semuanya ya, para kalau BRIN itu periset yang mungkin ini ASN ataupun yang bertugas di Badan Riset dan Inovasi. Terdengar suaranya, Pak. Suara kencang. Terdengar suara saya? Terdengar. Iya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basuni. Saat ini saya bekerja di Pusat Unggulan Iptek Mangrove Universitas Sumatera Utara. Yang ini juga satu-satunya pusat unggulan yang ada di Universitas Sumatera Utara dan di Sumatera Utara sendiri. Kemudian saya sehari-hari juga bekerja di program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara yang kampus 2 di Medan Zoo itu belok kanan. Jadi kami tidak lagi di Padang Bulan. Kemudian saya juga kebetulan sebagai kepala atau ketua Pusat Kolaborasi Riset PKR Ekologi Mangrove USU BRIN. Ini tahun ketiga sampai 7 tahun. Jadi masih kurang 4 tahun lagi sampai 2030 mudah-mudahan bisa. Ini hari ini juga periset BRIN datang ke kantor kami yang ada di Medan.
ada 5 orang. Jadi setelah balasan sebenarnya tadi kami saling berbalas. Jadi karena PKR itu dibiayai perjalanan dinas, tapi tidak dibiayai risetnya. Jadi kita masing-masing harus mencari risetnya sendiri-sendiri. Baik, izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah perkenalan. Jadi saya alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, angkatan 30 tahun 93. Kemudian saya melanjutkan S2 di tempat yang sama. Kemudian S3 saya di Kagoshima University. Kemudian saya sempat postdoc selama 2 tahun di University of Syracuse. Kemudian saya berapa kali visiting profesor atau visiting researcher di tempat yang sama. Kemudian saya juga menjadi full profesor April 2020 pas pandemi kemarin COVID ya, udah selesai. Nah, karena kita pelatihan kalau apa publikasi internasional, saya juga punya Scopus Purview sampai bulan ini saya ada 296 dokumen, lebih dari 150 dari jurnal, sisanya dari proceeding, buku, book chapter, kemudian lain-lain. Nah, indeks saya 28, tapi ada beberapa yang belum masuk. Jadi sekitar bulan Desember itu mungkin lebih dari 300 dokumen ya. Ya, saya diberikan kemudahan untuk memberikan kontribusi untuk universitas dan juga termasuk untuk BRIN. Jadi saya salah satu penerima apa itu kemarin tuh yang dari sebelum Pak Arif, Pak Handoko itu apa itu salah satu kontributor dari Universitas Sumatera Utara untuk BRIN. Jadi selama berdirinya BRIN kami banyak memberikan kontribusi. Mungkin itu saja. Nanti saya ada 5 yang akan saya bahas dalam pertemuan ini. Bagaimana sih kita membuat struktur penulisan artikel ilmiah internasional bereputasi atau jurnal internasional bereputasi, kemudian menghindari plagiarisme, kemudian tik dan trik pemilihan jurnal internasional bereputasi, menghindari jurnal predator. Kemudian yang 4 motivasi sebenarnya untuk apa kita menulis publikasi. Selain untuk Bapak Ibu mungkin ya untuk Tukin, untuk apa ya. Kalau saya untuk BKD untuk apa ya. Selain itu mungkin kita perlu motivasi yang lain. Baik, ini saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu. Tahun 2012 waktu itu ada sebuah artikel yang itu ditulis. Sebenarnya yang menulis itu orang dikti. Tapi untuk membuktikan ini jurnal bereputasi atau tidak. Jadi dia menggunakan nama Nonuli, Agnes Monica, Agnes Mo maksudnya, dan Inul Daratista. Tapi ternyata masuk. Tiba-tiba masuk ke jurnal dan jurnalnya terindeks Scopus waktu itu. Kemudian sekarang jurnal tidak ada lagi. Jadi jurnal sudah mati karena gara-gara Inul gitu ya. Bukan karena ngebornya, tapi tulisan ini. Jadi tulisan ini adalah tulisan apa namanya palsu. Apa itu? Oh, ini ya. Jadi diapain ini? Oh biar nggak kelihatan di sini itu ya. Ini aja. Iya. Iya. Oke, baik. Jadi ini untuk meng-aware kepada kita, kita jangan sampai masuk nanti jurnal predator. Jadi jurnal yang hanya menarik uang dari para penulisnya. Nah ini salah satu yang terjadi. Saya masih punya satu nomor waktu itu ya, tahun 2012. Karena apa? Ini menjadi viral waktu itu ya. Tahun 2012 ya mungkin belum ada Brida, belum ada Brin waktu itu masih macam-macam tapi saya sering menyampaikan ini agar kita hati-hati banyak jurnal yang predator termasuk dari Indonesia, termasuk dari negara-negara lain itu banyak yang hanya menarik uang kemudian hari ini kita kirim besok udah diterima ada aset itu pasti predator. Nah, kita tidak seperti itu, tidak bisa untuk naik pangkat, tidak bisa digunakan dan itu juga rekam jejak kita menjadi jatuh gitu ya, buruk seperti ini. Ini menunjukkan contoh bahwa banyak juga di dunia ini jurnal yang abal-abal atau jurnal yang predator. Itu harus kita hindari. Ini sekedar contoh saja tahun 2000 tahun sekarang juga banyak. Cuma yang paling fenomenal waktu itu karena nggak mungkin Agnes Monica sama Inul itu menulis. Kemudian nggak ada yang namanya jalan tersesat di Jakarta itu. Institute of Dangdut juga nggak ada jalan tersesat dan itu juga menunjukkan dia langsung accepted aja Juni 2012. Nih, baik Bapak Ibu, izin saya lanjutkan. Nah, apakah publikasi itu mudah? Kembali lagi itu semua tentang habitat, kebiasaan. Jadi kalau di Brida ya memang harus meneliti, harus menulis kan. Harus apa itu mungkin ya kalau di BRIN ya, kalau saya melihat di BRIN nggak gitu. Karena itu terkait dengan tukin, tunjangan kinerja atau yang lain, kinerja dan seterusnya itu maka apakah itu mudah gitu ya? Semua terkait dengan habit ya, terkait dengan kebiasaan saja. Jadi kalau kita sudah
apa ya, menyemplungkan diri kalau orang Jawa itu di apa Badan Riset dan Inovasi, ya memang itu pekerjaannya harus dilakukan. Jadi mau nggak mau dulu sebelum terbentuknya BRIN itu banyak apa ya, lembaga-lembaga pemerintah atau kementerian yang itu lebih enak menjadi peneliti atau periset karena lebih banyak. Tapi ketika berubah menjadi print makin ruwet, makin susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan pergantian dari pejabat pemimpin sebelumnya ke Pak Arif ya. Saya manggilnya Mas Arif karena saya satu alma mater. Jadi Pak Arif itu Kagoshima University, beliau lulus saya baru masuk. Jadi tapi nggak ketemu, tapi 2018 ketemu di Kagoshima University. Jadi saya manggilnya Mas ya karena Mas Arif, karena beda 3 tahun sama beliau. Jadi beliau masuk saya keluar. Saya masuk 2005, beliau lulus 2005. Jadi nggak sempat ketemu di kampus, tapi satu alma mater yang sekarang kepala BRIN. Baik, nah ini yang sekarang kan, zaman sekarang itu semua harus Scopus, Classified Analytics, macam-macam lah. Nah itu bagaimana sebenarnya kita meresponnya? Apakah memang harus seperti itu, ataukah ada celah-celah lain? Nanti mungkin saya berikan trik dan tipnya. Seperti apa sih kita? Kuncinya itu satu, kolaborasi. Makanya seperti Sumut kan, Sumut kolaborasi. Nah, di sini juga gitu. Kami kolaborasi dengan BRIN ya. Mungkin nanti kita coba membangun dengan Brida atau dengan kalau saya masih apa dengan kalau di Sumatera Utara ini BKSDA. Jadi saya ada berurusan dengan BKSDA karena kami penelitian di Karanggading itu dengan BKSDA agar simaksinya lancar ya kami ngajak juga untuk publikasi untuk apa gitu. Ya kita bisa dengan siapa aja. Tidak ada masalah. Universitas itu kolaborasi dengan pihak pemerintah dengan apapun oke, tidak masalah. Kita saling membantu, saling apa bersinergi dan berkolaborasi agar apa ya Sumatera Utara ini lebih lebih dikenal gitu ya. Jadi ini yang sekarang dibutuhkan memang harus Trindex Scopus. Kenapa harus Scopus? Karena Scopus Bapak Ibu adalah apa lembaga pengindeks yang terbaik lah kalau dikatakan apa paling baik dikatakan terbaik selain Clarified Analytics, Web of Science ataupun kalau Google Scholar atau PubMed itu dia karena gratis. Karena Scopus itu berbayar makanya dia apa bagus ini ya. Jadi untuk perankingan, kinerja itu tinggal menarik datanya. Jadi karena universitas kami, Universitas Sumatera itu berlangganan dengan Scopus, kami bisa mendapatkan dari data dari Scopus dan publikasi lewat Scopus. Jadi seperti itu. Jadi nanti itu ya kalau tanya apa minta di download karena itu bisa lah gitu. Jadi kita karena universitas ini dan baru tahun ini USI itu masuk peringkat 1000 dunia. Jadi sebelumnya tuh berkutat di 1200 sampai 1500. Sekarang sudah keluar dari zona itu selama 3 tahun. Sekarang sudah masuk ke peringkat 1000. Mudah-mudahan nanti tahun depan itu bisa masuk ke 900 atau 800. Jadi salah satunya ya berlangganan tadi apa Scopus. Nah ini keterampilan zaman mungkin kita nggak terbiasa, tapi kalau generasi sekarang kan Mendeley lah gitu. Kenapa harus Mendeley? Karena referensinya itu kita nggak akan salah dan akan mudah. Jadi pekerjaan itu akan dimudahkan dengan beberapa keterampilan sekarang. Kemudian EndNote itu berbayar, tidak perlu. Zotero itu gratis, Mendeley juga gratis. Kemudian kenapa kok tidak boleh plagiarisme? Ada Turnitin, ada plagiarisme checker, ada apa? Macam-macam Quillbot, Thesaurus, yang paling baru tuh Rubrik, maaf nggak saya masukkan Rubrik. Namanya Rubrik pakai Q. Rubrik dari American Journal Expert itu juga gratis. Sebenarnya berbayar, tapi ada trial selama seminggu dan kita ganti-ganti email. Ini saya sebagai editor di apa di buku chapter dari USU dan teman-teman yang lain itu saya perbaikan bahasa Inggrisnya lewat Rubrik. Rubrik itu bisa terjemah, bisa perbaikan edit Inggris, bahasa Inggrisnya, kemudian juga untuk plagiarism. 7 minggu. Jadi sebelum hari ke-7 saya unsubscribe gratis. Kalau mau ini lagi ngambil lagi ganti email. Jadi saya punya banyak email baru nggak akan ini. Jadi karena saya orang Indonesia yang kreatif, kalau bisa nggak bayar, ngapain harus bayar gitu kan? Jadi banyak software itu yang trial tapi hasilnya sama. Saya sampai karena saya ada 31 chapter dan 19 chapter, yang 8 chapter sudah selesai saya kerjakan. Jadi kalau orang lain bayar $200 ngapain? Saya juga nggak enak lah. Misalnya kita sudah memastikan bukunya gratis, kenapa harus ditarik? Meskipun bahasa Inggris kan penting, tapi namanya editor saya harus kreatif, cari-cari. Jadi saya tuh diberitahu sama publisher yang lain dari Springer Nature, saya menulis book chapter di sana. Kalau mau perbaikan bahasa Inggris,
pakai AI tapi AI-nya paling bagus, yaitu namanya Rubrik. Dan itu gratis selama 7 hari. Ya udah saya coba aja. Tinggal memasukkan kartu kredit sebelum hari ketujuh. Kalau nggak kita unsubscribe, cancel, kita akan ditarik uang. Makanya kalau bisa hari kelima udah cancel aja, nanti cari lagi yang lain seperti itu. Nah itu upaya kita kan. Kecuali universitas berlangganan ataupun BRIN berlangganan ya, Mbak Beni ya. Ah, tinggal pakai aja gitu. Kalau yang kita sendiri yang ya susah lah gitu kan ya Pak ya. Jadi ya kita harus kreatif lah gitu. Nanti mungkin bisa saya kasih contoh-contohnya seperti apa. Baik, ini juga ada namanya media sosial Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin, tapi kayaknya enggak ya, perisetu Facebook gitu kan, X gitu ya, Twitter dulu atau TikTok gitu ya. Udah dihindari lah, bukan dihindari apa, disisihkan ya, karena kita peneliti ya. Ada beberapa yang ada di sini yang bisa kita berpartisipasi dan kita bisa berinteraksi dengan periset atau peneliti dari mana saja, dari luar negeri ya. Ada ResearchGate, ada Clarivate, Web of Science, ada ORCID, ada Google Scholar, ada Fixer. Fixer ini sering saya pakai untuk menyimpan data kita. Memang terbuka, tapi jangan takut data itu akan diambil atau dicuri orang. Karena itu ada copyright-nya. Jadi kalau orang mensitasi itu akan nampak. Kemudian juga apa bebas itu. Jadi kita kalau ke jurnal bereputasi terutama Q1, Q2, data kita harus disimpan di situ. Sehingga editor reviewer itu akan melihat benar nggak apa kita tulisan kita itu. Misalnya dulu kan ada yang namanya apa lampiran. Nah, lampiran itu kita taruh di situ. Karena jurnal tidak menerima lampiran, tapi hanya doi saja. Doi di situ linknya saja seperti itu. Kemudian beberapa publisher juga punya site profile, link LinkedIn atau Live DNA dan sebagainya, Loop atau kalau sekarang itu Sinta, tapi nggak tahu. Brin Brida kayaknya masuk juga lah ya, ada Sinta. Nanti ada Sinta Score nih. Nah, Sinta Score itu biar aja gitu ya. Nanti kan kalau kita punya luaran ya pasti akan masuk. Jadi ini adalah media sosial yang bisa untuk kita promosikan. Nah, karena saya yang diminta di sini, saya nggak ada untuk promosi, tapi ada lah. Misalnya juga ikut di apa namanya di media apa sosial gitu ya. Jadi ada di Scopus, kemudian Web of Science, kemudian saya profile, kemudian juga ada di Loop. Di Loop ini grupnya Frontier, kemudian di saya profil ini grupnya MDPI. Kemudian yang lain-lain seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini ya sekedar ini aja. Kemudian juga ada Google Scholar, kemudian ada ResearchGate, kemudian juga ada ORCID. Jadi lengkap. Jadi kalau kita menulis itu sudah ada semua, terhubung secara langsung linknya. Jadi kita nggak perlu memasukkan input dari kita nggak perlu. Google Scholar termasuk itu secara otomatis. Mereka akan mengindeks, kemudian juga kecuali ResearchGate aja yang sini kita harus memasukkan secara. Tapi kadang mereka juga secara otomatis. Kalau kita misalnya publikasi yang baru, secara otomatis mereka memasukkan. Jadi kita akan dilihat apa orang lain itu ada di profil kita. Mungkin kalau dulu waktu masih muda punya Facebook ya, sekarang ya mungkin ganti gitu. Kalau kita ketik nama kita di Google muncul lah. Kalau sekarang yang muncul yang ini gitu. Jadi mungkin nggak muncul lagi Facebooknya, tapi ya nggak apa-apa seperti itu. Nah ini hanya. Nah, sebenarnya kita ke masuk inti pelatihan tadi itu hanya ini aja pengantar aja gitu ya. Jadi sepertinya suka dukanya lah gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan apa tugas utamanya kan meriset gitu ya atau menciptakan inovasi atau apa. Tapi tuh Bapak Ibu silakan nanti berkolaborasi dengan kami dari universitas. Jadi kita sama-sama duduk silakan apa datang ke universitas untuk bersama-sama untuk ini. Jadi karena kami selama ini belum tahu ternyata Brida, selama ini kami langsung ke Bogor atau ke Jakarta dengan BRIN gitu. Ternyata ada Brida di Kota Medan. Nah, itu karena Pak Wahyu aja gitu. Dulu masuk mama mahasiswa saya waktu S1 gitu. Oh, ternyata ada. Tak pikir ini ya. Jadi ada ya mungkin nanti bisa kita ini kan ya bisa gabung dengan apa PKR kami ya. Tapi PKR-nya memang spesifik yaitu mangrove. Mungkin banyak yang nggak cocok dengan Bapak Ibu ya. Cuma mungkin didorong untuk universitas lain ya seperti universitas di Sumatera Utara untuk ikut membuat apa PKR pusat kolaborasi apa. Jadi kalau kami karena saya dan kami itu dulu pernah dapat apa pendanaan dari Inggris dari apa Newton Fund ya kami buatlah mangrove gitu. Cuma kalau untuk yang lain misalnya Jati atau apa ya mungkin bisa gitu ataupun
ya nggak mesti hutan ya, mungkin agrikultural atau yang lain lah, misalnya yang sosial juga nggak apa-apa. Jadi ini terbuka dan ada pendanaan sampai 7 tahun. Jadi eh, kalau kami bisa ke Bogor dapat perjanjian gratis, saya bisa mengunjungi anak saya yang kuliah di IPB gitu. Tiap tahun gitu, ataupun saling berkunjung sama mereka, silaturahmi gitu. Mereka sekarang datang ke Medan, hari ini kita rapat, kemudian besok ada acara seminar internasional yang ada di USU, jadi kita saling saling bertemu gitu ya. Jadi untuk membahas untuk yang tahun depan. Karena tahun depan kita diminta oleh Pak, waktu itu Pak Direktur ya, Pak Arthur, kemudian sama yang Pak, iya, direktur ya. Kemudian yang satu Pak Kepala atau siapa itu untuk lebih kolaborasinya lebih luas. Jadi tidak hanya dengan pusat pusat riset ekologi yang ada di BRIN, tapi dengan pusat riset yang lain. Dan mungkin dengan daerah atau apa dengan universitas yang lain itu agar pendananya lebih banyak itu. Karena kalau satu PR aja kita cuma dikasih 150, tapi kalau lebih dari satu mungkin lebih banyak dan kita tiap tahun ada pertemuan, nanti tahun depan itu di Wakatobi. Tahun ini di mana di Lombok, tahun lalu di KN, tahun sebelumnya di Undip gitu. Jadi ya jalan-jalan untuk saling ketemu-ketemu aja. Cuma BRIN itu mungkin Bapak Ibu udah tahu, udah pengalaman. SPPD-nya 80% aja, tapi kalau pakai sewa 60%. Jadi nggak kurang juga untuk makan pun kurang gitu. Ya ini sekejal guyon aja ya. Kalau kami dari universitas kan SPPD 100% ya. Tapi ya udahlah kita ikuti aturannya memang seperti itu ya. Jadi termasuk yang orang BRIN datang ke Medan ya SPPD-nya 80% ya itu memang aturannya. Tapi kalau nyewa-nyewa mobil itu 60%. Jadi saya bilang kalau nyewa beli makan aja nggak cukup. Jadi tinggal 100.000 gitu. Tapi ya udahlah seperti itulah ya. Baik. Nah, apa? Kita perlu apa namanya membuat cover letter sebelum menulis itu ya, ataupun kita bisa sebelum mengirim ke artikel manuskrip jurnal itu perlu kita nanya-nanya dulu apakah ini masuk, termasuk kita perlu menanya apakah ada membayar APC atau tidak. Ini penting karena kalau sudah terbit, siapa nanti yang membayar artikel processing, artikel apa, processing cost-nya, yang membayar biaya publikasinya siapa? Itu penting. Ini juga sedang saya mau mengirim ke apa, jurnal Regional Sustainability dari Cina, tapi ternyata sampai 30, kalau kita submit sampai 31 Desember itu gratis. Kalau mulai 1 Januari 2006 itu bayar 1.000. Kemudian saya ngirim ke apa, Carbon Balance Management itu BMC, Springer itu saya minta diskon. Kemudian yang Frontier sedang jalan dengan teman-teman BRIN itu saya minta diskon 50%. Karena yang 50% nanti akan dibayar oleh universitas. Jadi APC itu bisa universitas membayar tapi minta diskon. Kalau nggak diskon nggak sanggup gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa yang namanya apa, kayak orang Jawa itu kulon nuwun. Jadi surat. Kita menulis cover letter itu kita jelaskan ini judul kita apa, kemudian reviewernya siapa, kita kirimkan ke di lewat sistem. Nah, ini beberapa contoh saja. Ini yang tahun 2004, jadi hampir 21 tahun yang lalu, saya menulis pertama di jurnal bereputasi. Tahun 2004 di Phytochemistry, bagian dari disertasi saya waktu itu. Jadi saya nulis saja, kemudian ini yang ke Lewis ya, NG Lewis, waktu itu di 2024. Kemudian siapa yang menjadi reviewernya atau refereesnya, saya cari aja yang paling top, paling hebat di bidangnya. Saya nggak kenal orangnya tapi nggak apa-apa. Saya hanya nyoba aja. Tapi alhamdulillah juga sudah publish tahun 2024 gitu. Kemudian ini yang 2020 yang lalu ini di Restoration Ekologi itu juga saya nggak menyebutkan siapa reviewernya, tapi ternyata reviewernya kawan saya sendiri yang nanti malam saya jemput di bandara, Severino Salmo dari University of Philippines di Liman. Jadi itu gunanya kalau kita punya banyak kawan, minta aja kawan itu untuk yang mengevaluasi gitu. Meskipun kita nggak ada ngomong sama apapun ke jurnalnya, tapi jurnalnya akan merekomendasikan untuk kawan sendiri gitu. Nah, si Severino juga kadang minta saya mengevaluasi bimbingannya atau mahasiswanya ya sama-sama. Artinya saling membantu yang tapi sebenarnya tidak tahu pihak editor ke jurnalnya.
kemudian ini yang di Helion misalnya atau di beberapa di Forest gitu. Karena saya kehutanan ya jurnalnya misalnya memang hubungannya dengan kehutanan gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kan. Ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi kita ke ininya lah, ke bagaimana sih kita memulai. Jadi memulai nulis itu adalah paling mudah memulai dari hasil. Karena sudah ada. Kalau kita menulis kan pasti sudah ada hasilnya kan. Nah, kemudian kita menilai bahan dan metode. Jadi dari hasil dulu. Jadi salah kalau orang menulis itu dari judul atau abstrak atau pendahuluan. Salah. Kenapa? Karena dari hasil dulu, kemudian baru ke materi, baru ke saya tuh baru ke pendahuluan, kemudian ke pembahasan. Nah, setelah itu, setelah semua itu selesai, baru kita menulis judul. Judul. Nanti sebelumnya kita apa ke ini ya ke apa terakhir lah judul itu terakhir. Karena kalau kita langsung judul itu akan membatasi kita kesulitan. Jadi kalau sudah selesai semua baru kita nulis judul. Sekarang ini banyak program membantu kita AI dan sebagainya itu bisa kita pakai. Kita gunakan dengan bijak. Karena memang ada deklarasi ketika kita menulis artikel itu kita menggunakan AI atau tidak. Kita menggunakan AI nggak apa-apa. Kita memang misalnya menggunakan Manus, Gemini, ChatGPT, Rubrik dan sebagainya itu kita tulis bahwa kita menggunakan AI. Nggak apa-apa. Karena hampir semua editor di seluruh dunia itu mengetahui. Karena kita nggak mungkin sekarang itu apa teknologi itu berkembang kita nggak ngikuti. Jadi seperti itulah ini yang judul. Nah, beberapa jurnal itu ada tipe-tipenya. Misal kita nulis review. Review itu juga banyak riset BRIN kami universitas itu karena memang tidak membutuhkan dana. Kita tidak perlu datang ke lapangan, tidak perlu ke laboratorium menulis artikel. Kemudian case report juga sama, editorial, book review, essay, letter ke editor, reguler ini yang paling banyak, regular paper atau artikel, note, technical note, short communication ini yang ringkas gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah tipe-tipenya. Nah, bagaimana sih kita menulis itu? Ya tentu ada apa formatnya. Yang pertama kita kenal namanya apa IMRAT. IMRAT itu yang paling terkenal, hampir semua lah IMRAT itu. Jadi misalnya pertama adalah harus ada pendahuluan. Jadi ada apa namanya pendahuluannya, pertanyaan-pertanyaan itu tercantum dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah metode, bahan dan metode lah itu untuk bagaimana kita mencoba menjawabnya. Kemudian hasil apa yang kita temukan. Kalau pembahasan berarti apa yang sudah kita dapat kemudian kita bahas maknanya seperti apa. Nah, format lain itu adalah IRDAM, dari IMRAT dan IRDAM. IRDAM ini beberapa jurnal yang apa besar itu biasa menggunakan IRDAM. Kalau IMRAT tadi kan pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Kadang digabung. Nah, kalau yang kadang beberapa jurnal itu tidak mau bahan dan metode tapi experimental section seperti atau kadang hasil dan pembahasan itu digabung jadi satu. Karena space di dalam jurnal itu kan terbatas, maka digabung. Ya, kita lihat gaya selingkungnya, apa penulisan dari masing-masing jurnal berbeda-beda. Tidak ada masalah. Nah, tadi yang IRDAM itu ada yang dari pendahuluan langsung ke hasil dan pembahasan ke metodologi di bawah. Jadi beberapa jurnal kimia, jurnal-jurnal seperti PNAS, Phytochemistry, Web Journal itu adalah yang metode bentuk IRDAM. Jadi setelah pendahuluan langsung hasil dan pembahasan. Jadi tidak metodologi, metodologi di bagian paling bawah. Jadi memang ini masing-masing jurnal Bapak Ibu ya berbeda-beda. Kita harus pelajari satu persatu. Nah, kalau IRDAM itu tadi ya hasil itu di paling bawah saja protokol hasil itu Nature, PNAS, Clinical Investigation, Journal Cell Biology, molekuler lah itu rata-rata seperti itu. Jadi bahkan beberapa itu dicantumkan di dalam suplementari aja, lampiran-lampiran aja hasil, apa namanya metodologi itu tidak perlu dicantumkan di dalam teksnya seperti itu. Nah, kalau menulis mungkin kita perlu kamus, thesaurus itu maksudnya untuk padanan ya atau apa persamaan atau perbedaan itu kita bisa kan kalau jurnal bereputasi itu kan berbahasa Inggris atau berbahasa 5 bahasa PBB, tapi kita kan tidak mungkin kan bahasa Cina gitu kan, atau bahasa Rusia kan susah. Yang paling mudah ya bahasa Inggris. Nah, makanya kita perlukan itu tadi. Kemudian kita pengecekan setiap kata. Kemudian
ada Quillbot, ada Grammarly itu juga bisa membantu Bapak Ibu. Grammarly itu pun gratis, Quillbot juga gratis. Ada yang memang berbayar. Kita bisa beli di Shopee atau apa apa lagi ya satu lagi itu Shopee sama Tokopedia. Nah itu ada, nggak mahal kok, 20.000, 25.000 langganan, langganan. Jadi kita bisa mengecek dengan baik. Tapi yang gratis juga nggak ada masalah. Kita juga perlu komputer dan seterusnya. Nah terkait dengan bahasa, bahasa itu makanya kita pakai strategi. Kalau saya itu pakai strategi dengan menggunakan tool yang itu tidak berbayar tapi hasilnya bagus. Kalau membayar itu lumayan mahal ya. Kalau misalnya apa beberapa English editing itu lumayan mahal. Ya apalagi sekarang dolar makin naik gitu kan, jadi makin mahal. Kalau paling rendah itu 50 US dollar itu dari Hong Kong, itu saya juga langganan. Itu juga lumayan murah tapi semua publisher mengakui jadi tidak akan dikembalikan. Yang sekarang banyak promosi itu edited yang ke universitas itu juga nggak terlalu excellent sih, biasa aja kalau saya lihat. Tapi bayarnya lebih mahal gitu. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris yang simple dan seterusnya. Nah, kita tadi sebelum mulai tadi setelah membuat apa cover letter kita juga perlu membuat tabel, gambar, dan seterusnya. Itu ketampilan kita di Microsoft Word, Microsoft Office itu harus kita kuasai. Pastilah ya Bapak Ibu kan Word, kemudian menggambar itu di Excel, kemudian kita pindahkan ke Canvas atau kita pindahkan ke PowerPoint juga bisa. Banyak banyak cara ya seperti itu secara teknis saja. Nah, apa sih sebagai bagian dari apa eh, tulisan ilmiah itu ya yang bereputasi itu ada judul. Jadi pasti ada judulnya, nggak mungkin nggak ada judulnya. Title-nya itu yang menggambarkan isi dari papernya, kemudian abstraknya, ada pendahuluan, ada bahannya, ada metode, ada hasil pembahasan, kemudian ada kadang summary-nya setelah pembahasan itu ada kita berikan, kemudian ada acknowledgement, ada ucapan terima kasih, ada referensi. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu agak lelah gitu ya, kita lanjutkan aja. Hah? Dia yang lelah, kita enggak ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke intinya. Jadi sebuah artikel itu ada bagian depan. Bagian depan itu ada judul, ada penulis, ada abstrak. Itu semua sama. Publisher apapun juga sama. Sama. Nah, ini judul misalnya. Ini beberapa publikasi saya aja. Publikasi orang lain juga banyak gitu ya. Dan ini ada apa apa waktu saya sekolah, waktu saya postdoc, waktu saya kerjasama. Jadi ini beberapa apa kalau sekarang itu kuartil 1. Kalau dulu waktu saya bekerja sebagai dosen itu nggak pernah mikir nih kuartil 1, kuartil 2. Yang penting bereputasi internasional terindeks Scopus itu aja. Kemudian baru Scopus membuat kuartil-kuartil itu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi melihat aja ini ada judulnya kan. Kemudian ada nama autornya, nanti ada apa abstraknya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa bermacam-macam apa publisher itu berbeda-beda. Nah, ini juga berbeda-beda. Kemudian ada yang penting yang jelas ada judul dan penulis. Penulis itu nggak mesti harus satu atau dua ya, banyak juga nggak apa-apa gitu. Saya terakhir dengan Brin itu ada 20, tapi nggak sampai 100. Ya ada yang numpang, ada yang apa, tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya itu orangnya nggak ada masalah. Mau apa? Karena kan itu terkait dengan ini dia kan, katanya saya daripada tukin saya dipotong tahun depan, nah udahlah nggak apa-apa. Alasan apapun nggak ada masalah. Kami sering seperti itu, nggak ada apa-apa. Nah ini beberapa yang juga apa judul sama ininya aja judul sama. Dan ada beberapa tulisan mahasiswa. Jadi berbeda tiap jurnal itu berbeda-beda. Ada yang tampilannya seperti itu, ada tampilan seperti ini dan itu boleh-boleh saja. Jadi masing-masing publisher itu berbeda. Yang penting ada judul, kemudian ada autornya, kemudian ada afiliasinya. Nanti baru ke abstrak. Nah, ini abstraknya macam abstrak tuh ada yang 100 kata, ada 150, 250, 300 macam-macam. Masing-masing jurnal punya aturan sendirinya. Kita baca, kita ini kan yang penting intinya nanti ada sedikit latar belakang, kemudian tujuan, kemudian metodologi sedikit, kemudian hasil, kemudian apa ya apa ringkasan ataupun finding yang kita ingin kita sajikan. Ya, seperti itu aja. Kemudian sedikit implikasi ya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir itu mudah gitu ya.
Jadi karena memang tadi kan termasuk habit aja, kebiasaan-kebiasaan. Nah, judul itu yang penting dia menggambarkan isi dari artikel atau manuskrip itu. Jadi nggak ada seperti kita berbunga-bunga atau seperti pantun gitu ya, nggak ada. Maka bingung nanti ininya publisnya ini apa gitu. Tapi saya kebetulan juga kerja di Unpri. Kami tiap 3 bulan tuh ada bootcamp. Jadi kami itu apa? Ada misalnya 15 orang yang sudah punya manuskrip, kita bahas, kemudian kita bantu untuk submit. Dan ada yang berhasil kemarin tuh Pak Sadeli itu tulis karena beliau dari Nias, dia nulis itu tentang budaya Nias. Itu masuk Q3 lumayan juga kan gratis lumayan. Ya artinya sesuatu yang spesifik itu pasti menarik. Kami punya beberapa buku book chapter yang direpeat Nova dan sudah terindeks Scopus itu tentang pengobatan tradisional di Sumatera Utara. Kalau saya tentang lingkungan dan natural resources Sumatera Utara terbit. Jadi kita cari yang unik, yang di dunia itu nggak ada, yang adanya di kita. Nah itu lebih mudah. Tapi kalau yang umum-umum ya sudah banyak, udah jenuh gitu kan. Biasanya alasannya udah jenuh nggak. Jadi judul itu kalau judulnya nggak bagus ya akan kehilangan dan tidak akan pernah dibaca orang. Makanya kita perlu membuat judul yang bagus. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang itu tidak ada artinya. Jadi kadang judul pun dibatasi. Misalnya 12 kata atau 15 kata seperti itu. Jadi jangan menggunakan judul misalnya studies on itu sudah inilah apa tidak perlu lagi atau investigasi atau apa tidak digunakan. Kemudian kita juga harus berhati-hati misalnya urutannya gitu, urutan judul itu. Kemudian mengandung kata kunci yang itu bisa merefleksikan dari artikelnya. Kemudian itu berarti dan tidak terlalu umum. Kalau general nanti nggak ini juga susah juga kan ya ininya. Kemudian jadi ada temuan dan sebagainya. Bukan membahas tentang metodologi tapi temuan. Itu adalah judul. Jadi kalau mau bagaimana menyiapkan judul, kita buat list atau daftar dari kata kunci. Nanti kita gabungkan. Kalau sekarang sudah ada AI, kita buat listnya, kita minta AI, sarankan AI ini judulnya bagus apa. Nanti ada 5, 10, tinggal kita pilih. Nggak apa-apa. Ada yang membantu ya pihak ketiga gitu ya, pihak kedua atau apa ya. Nggak apa-apa. Agar saya pun kalau mau membuat judul itu saya buat judul, kemudian saya ada 3, kemudian saya tanya AI gimana ini, yang mana yang bagus ini katanya. Udah. Ya boleh aja, kita nggak apa-apa. Jadi tidak ada larangan penggunaan kecerdasan buatan. Artinya kita bergaul dengan orang yang cerdas itu. Ya itu kan IQ-nya tinggi-tinggi kan, jadi pasti tahu lah gitu. Artikel terakhir kami itu menggunakan Manus sama Gemini untuk pengecekan bahasa Inggris. Dan itu oke aja publishernya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian judul tidak menggunakan singkatan gitu ya, atau formula atau jargon. Kita berpikir tentang judul sebelum kita submit, sebelum kita kirim ke editor atau jurnalnya itu kita pikirkan. Kita misalnya ada error grammar itu kita harus perhatikan itu tidak terjadi lagi itu. Baik, saya lanjutkan. Judul tadi ya sebisa mungkin kata-katanya yang lebih sedikit yang mengingatkan isi dari artikel kita. Kemudian kalau kita googling ya Google search ataupun Scopus ataupun Web of Science untuk mencari kata itu mudah muncul. Jadi jangan kita yang menggunakan yang umum terlalu umum nanti eh, artikel kita nggak ketarik. Makanya ada yang kita nulis puluhan tahun tapi nggak ada sepenuhnya yang mensitasi artinya nggak ada yang membaca ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan itu bagian dari outcome ya kalau di BRIN itu ya. Kemarin saya kebetulan jadi juri untuk RIM Award. Jadi saya kebetulan saya juga reviewer RIM di BRIN juga gitu ya. Jadi saya melihat itu menjadi salah satu parameter citasi itu parameter outcome gitu ya di BRIN seperti itu. Jadi tidak spesifik cukup tapi tidak terlalu tidak terlalu sempit gitu ya. Agak susah ya kita ya ini semua tergantung habit lah sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita kalau sudah terbiasa menulis nggak akan ini.
Nah, biasanya kurang dari 12 kata, kurang dari 100 karakter, dan dia seperti label. Kita jualan gitu ya. Jualannya ini tentang ini ya kita tulis. Dan tidak pernah sekali lagi tidak ada singkatan, jadi lebih mudah dipahami, lebih banyak impact. Kemudian kalau bisa menyatakan hasil. Makanya beberapa judul contoh yang saya sudah publish itu kan langsung hasilnya gitu ya. Hasilnya. Dari apa ini tentang drone, kemudian yang lain itu rata-rata saya malah langsung hasil ya. Jadi misalnya Salitas meningkatkan isi terpenoid baik di sekreter, nanosekreter dari mangrove. Jadi memang hasil itu saya buat menjadi judul agar lebih mudah gitu ya. Dan beberapa judul-judul yang lain seperti itu. Nah, kemudian nanti author contribution itu ada ditulis. Atau yang paling gampang semua aja all author gitu aja. Kalau di Brin itu harus ada main author, ada supporting author ya nggak apa-apa tulis aja seperti itu. Tapi kalau saya semua aja sekalian aja. Jadi semua statusnya sama di dalam penulisan itu. Ya nggak apa-apa. Semua tergantung dari masing-masing ya. Jadi siapa yang konsep, siapa yang metodologi, siapa yang ini semua. Tapi terakhir harus semua author itu membaca dan setuju untuk yang versi yang akan dipublish itu ya, seperti itu. Jadi itu penting ya semua. Jadi atau eh, join improve final paper dan seterusnya ya kayak gitulah. Intinya semua harus setuju. Karena kalau ada satu yang tidak setuju nggak akan bisa diproses. Oke, baik abstrak. Jadi ini masih bagian di depan ya penulisan yang presisi ya. Jadi yang informatif tidak deskriptif. Tapi ada beberapa angka tetapi tidak terlalu banyak. Nanti kalau banyak angka nggak susah dipahami sama editornya. eh, apa ya bisa apa ya bagus ya kemudian jika dibaca ataupun karena abstrak itu terdistribusi secara gratis di database. Kita lihat di Scopus juga gratis abstrak di Google Scholar, di PubMed, di Web of Science semuanya ada. Jadi kita buat abstrak. Makanya abstrak itu kan terakhir ya setelah setelah judul baru abstrak baru maaf sebelum judul itu abstrak. Sebelum judul kita tulis abstrak. Nah, bagaimana kalau conference itu harus membuat abstrak dulu ya? Kalau bisa kita membuat full papernya dulu, baru nanti abstraknya. Tapi kalau mau ya untuk conference mungkin beda dengan artikel jurnal kan. Kalau conference kan hanya abstrak dulu dipresentasikan, baru nanti setelah selesai conference minta full text-nya atau full papernya ya. Ya seperti itu rutin lah. Tapi intinya kita menulis abstrak itu terakhir lah. Kalau semua hasil sudah kita dapat, metodologi kan jelas kita melakukan penelitian, kemudian pembahasan sedikit implikasi dan seperti itu urut-urutannya. Nah, abstrak atau ada jurnal menggunakan abstrak, ada jurnal menggunakan summary, tapi intinya sama. Jadi meringkas dari artikel, kemudian juga apa secara luas dibaca, kemudian itu penting. Kalau kita nggak punya misalnya yang berbayar, kita baca dari ini aja, dari abstraknya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekarang itu artikel banyak ada Sci-Hub, ada macam-macam lah. Dari riset gitu kita bisa dapat full text-nya. Karena banyak autor itu yang berbaik hati dia menaruh di mana gitu ya nanti sehingga kita bisa mendapatkan full text-nya tidak perlu membayar. Dan umumnya dibuat dalam format IMRAT tadi ya. Ada pendahuluan sedikit, bahan metode, kemudian ada hasil, kemudian ada pembahasan sedikit. Jadi harus konsisten memang yang ada di artikel itu apa, kita tulis abstraknya. Jadi umumnya tidak mengandung gambar, tabel, atau referensi. Itu adalah abstrak. Nah, ini beberapa contoh abstraknya. Dari summary tadi ya, ringkasan, kemudian itu fundamental yang penting, yang biasanya ditulis secara jelas dan sederhana. Kemudian itu mengandung imrat tadi ya. Jadi ada tujuan yang sering lupa itu kita tujuannya apa sih kita menulis itu. Nah, itu harus dijelas secara eksplisit. Tidak boleh implisit, eksplisit seperti itu. Kemudian metode, kemudian meringkas hasil, kemudian kesimpulan sedikit seperti apa. Jadi memang yang paling mudah itu menulis abstrak setelah semuanya udah selesai. Jangan kita menulis abstrak duluan, nanti bingung apa ini ya. Jadi kalau udah selesai semua baru abstrak sudah tergambar. Jadi kadang kita salah di awal, jadi akhirnya stuck, nggak nulis nggak selesai-selesai gitu. Padahal sebenarnya kita itu urutannya yang tidak benar.
Jadi nulis itu hasil dulu, karena kalau nggak ada hasil, bagaimana kita menulis? Kemudian bahan metode tulis, kemudian baru ke pendahuluan, baru ke pembahasan, baru abstrak, baru judul seperti itu. Jadi kita akan menulis dengan lancar, dengan baik. Nah, ada yang memang kriterianya tidak lebih dari 250 kata, ada yang 100. Kami pernah menulis artikel itu 100 kata. Wah, susahnya. Kan makin sedikit makin susah gitu ya. Tapi ya saya menggunakan AI aja. Apa? Karena saya meskipun saya dengan penulis dari Australia ya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya kalau dia bahasa Inggris bahasa dia gitu kan. Kalau saya kan bahasa Inggris bahasa asing. Tapi saya kemudian saya banding-bandingkan mana kan AI itu banyak, kita bandingkan mana yang paling bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau menulis proposal dengan AI juga nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak tidak apa tetap tetap melek teknologi. Karena bagaimanapun juga itu adalah alat yang membantu kita. Ya sama dengan Google gitu kan. Kita bisa googling dulu apa yang punya orang lain atau apa, nanti kita coba apa istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, gitu-gitulah gitu ya. Ya, memang seperti itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau pas apa abstrak itu tulis dalam bentuk past tense, maka yang sudah dikerjakan. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kata-kata yang panjang ya, kita bisa potong, kemudian tidak menggunakan referensi, kemudian juga eh, jangan menggunakan informasi atau kesimpulan yang itu tidak dinyatakan di dalam artikel. Jadi kita entah ngambil dari mana dan seterusnya itu eh, dihindari. Nah, ini beberapa contoh tadi abstrak summary. Jadi memang sangat sangat sedikit ya. Bahkan ini kalau jurnal Elsevier itu strict kali, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi ini yang waktu itu tahun 2006 ya, tulisan pertama saya nulis di jurnal transportasi. Jadi singkat, padat, kompak gitu ya. Waktu itu saya dibantu apa profesor dari Tokyo University, jadi saya ngirim dia mau jadi co-author, kemudian dia yang membantu bahasa Inggrisnya. Tapi saya yang 1 tahun sebelum pensiun, karena kalau di Jepang itu pensiunnya 65 tahun, kalau di sini aja yang lama ya 70 tahun ya kalau kalau pengajar. Baik, mungkin sudah banyak ya kita kerjakan tadi. Jadi, sudah banyak kertas-kertas yang dibuang ya, tapi kita tetap lanjutkan. Nah, intinya paper atau artikel itu seperti apa? Jadi kan tadi kita hanya pembuka saja ya, ada penulis, kemudian afiliasi, kemudian abstrak gitu. Nah, ini kita ke pendahuluan metode hasil dan pembahasan. Kita kulik satu persatu. Nah, pendahuluan itu adalah memberikan latar belakang Bapak Ibu yang diperlukan untuk memahami artikel dan kita memberikan apresiasi pentingnya kita menulis di situ. Jadi kalau kalau pendahuluan itu lawan atau kebalikan dari pembahasan. Kalau pembahasan itu apa namanya global, kemudian baru mengerucut sampai kita rekomendasi. Kalau pendahuluan itu kita yang apa namanya eh, apa kebalikannya. Salah ya. Kalau ini tuh yang ini apa namanya spesifik dulu baru ke global. Jadi apa kebalikan dari pembahasan. Jadi kalau ini kan kemudian nanti baru kita ke yang spesifik, kemudian baru yang eh, global gitu ya, seperti itu. Jadi dia maaf, dari general ke spesifik, dari yang umum, misalnya kita Indonesia, kemudian masuk ke apa yang mau kita baru ke ini ya. Kalau yang pembahasan nanti yang spesifik baru ke global. Kalau ini yang global dulu, general misalnya Indonesia itu apa, kemudian masuk ke apa tanaman-tanaman Indonesia itu apa, baru kita spesifik ke ininya, ke ya, apa yang mau kita tulis seperti itu. Jadi perbedaannya itu aja antara pendahuluan dengan pembahasan. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya tulis, kemudian pertanyaan-pertanyaan penting yang lainnya, apa yang saya ketahui sebelum saya menulis, apa yang harus saya uji, pendekatan apa yang saya kerjakan itu adalah di pendahuluan. Pendahuluan itu 3-4 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Karena jurnal itu nggak mau kita tuh apa berlebihan atau lebay atau hiperbola. Yang kompak, gitu ya, apa satset lah gitu. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Karena bagi mereka itu space itu berharga. Jadi kalau misalnya sudah dicetak dalam artikel itu 6 halaman, 7 halaman cukup. Memang ada yang banyak gitu ya, jurnal-jurnal besar kadang banyak, cuma ya kadang bayarnya lebih mahal gitu ya. Jadi yang jadi kalau paragraf pertama itu saya diajari apa pembimbing saya waktu itu kalau nulis itu kalau bisa
paragraf pertama itu yang bagus karena itu yang apa ya, eye catching lah misalnya, itu yang membuat dia editor membaca seterusnya. Kalau dia enggak gitu. Saya pernah apa, editor tuh mengeluh, bukan mengeluh, menceritakan. Dia bilang ini artikel kamu yang ke 100 saya terima hari ini tuh. Dia meriksa 100 gimana? Tapi ya udahlah, saya ini aja lah, saya kemudian perbaiki ini kemudian kirim kembali gitu ya. Saya pernah nulis di Aquatic Botany tahun 2012. Jadi saya ini jarang-jarang editor tuh mau ngomong-ngomong sama penulis ya. Mungkin karena dia mungkin sudah saking stucknya, sudah banyak dia hari ini nerima segitu. Satu hari 100 artikel yang diperiksa kan pusing. Kalau sekarang ada AI gampang kan. Elsevier itu banyak menggunakan untuk screening awal. Ini layak nggak gitu kan. Kan makanya ada yang namanya desk rejection. Jadi penolakan di tingkat pertama. Jadi editor melihat enggak, buang, ini lanjut, ini buang kayak gitu. Nah, waktu itu dia memeriksa sendiri ya kan. Waktu itu belum, teknologi belum seperti sekarang. Nah, kalau kita tidak bisa menarik perhatian audien pertama atau editor itu nggak akan, dia akan nggak melanjutkan. Is annoying lah gitu, udah nggak usah lah gitu. Jadi makanya harus kalimat pertama itu yang tajam dan bagus gitu ya. Jadi jangan ini kan. Nah, misalnya beberapa saran ya untuk memulai itu, kita yang alami dan skupnya problem yang kita bahas tuh benar-benar bisa menarik perhatian editor. Kemudian kita mereview literaturnya ya, sudah ada di itu seperti apa, kemudian kita metodologinya, kemudian beberapa hasil yang sudah kita sampaikan. Nah, aturan umum kalau bisa kita menggunakan kalimat apa namanya? Kalimat aktif daripada kalimat pasif gitu. Saya membaca buku, buku dibaca saya, buku dibaca gitu ya. Itu mungkin lebih lebih bagus kalau, karena kita bukan orang orang Inggris atau orang Amerika ya, mungkin bahasa mereka seperti itu, lebih baik kalimat apa namanya, aktif gitu ya. Jadi kita apa, menggunakan apa, present tense ya untuk yang sudah publish, kemudian kita menggunakan past tense yang sudah punya kita sendiri, karena itu ini ada aturan-aturan umum aja kalau kita menulis. Nah, ini 2-3 paragraf lah, kurang dari 450 kata. Jadi paragraf pertama itu yang umum, kemudian itu lebih eksplisit, kemudian hipotesis. Secara teorinya memang gampang, tapi ya secara praktek ya kadang. Tapi Bapak Ibu satu aja, memulai itu sulit, tapi melanjutkan itu lebih mudah. Beda dengan apa, kejuaraan kan, misalnya meraih gelar pertama susah, bulannya lebih susah. Tapi kalau menulis itu kalau sudah terbiasa itu mudah. Nah, ya kita harus punya waktu-waktu utama ya. Menulis itu jangan misalnya setelah isya gitu, udah itu lebih baik tidur. Kalau saya tidur nggak akan efektif. Saya lebih baik pagi gini ya. Tadi biasanya saya subuh atau sebelum subuh atau pagi sampai mau kerja jam 9 setengah 9 itu efektif. 2 jam aja udah cukup. Jadi atau misalnya jam 10 sampai jam 12. Jadi kita memang nggak ngantuk. Memang sih bisa ngopi. Tapi kita lebih menikmati kopi daripada menulisnya. Nah, ini sekedar pengalaman aja bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu prime time-nya. Nah, ini masih introduction, jadi nanti akhir itu dengan apa, tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan. Jadi kita tulis semua bahan di situ agar editor memahami bahwa kita sudah melaksanakan penelitian dengan baik. Kemudian jika ada apa, kita menggunakan objek manusia itu juga harus jelas, harus ada konsennya, harus ada persetujuan. Saya orang saintek ya, tapi saya mencoba menjadi editor di bidang sosial humaniora, tapi memang benar soal itu susah, susah diberitahu juga. Jadi mereka itu apa ya, mengcapture dari YouTube itu kan nggak boleh. Jadi dipikir YouTube itu bebas saja, nggak boleh. Itu ada copyrightnya. Saya bilang itu ngeyel aja, katanya nggak apa-apa, itu kan umum, nggak. Menunjukkan gambar orang itu nggak boleh. Jadi wajah kita muncul di artikel itu nggak boleh, harus diblurkan, harus ada persetujuan bahwa wajah saya nampak di artikel. Dia itu memunculkan wajah Anies Baswedan kalau nggak salah itu. Saya bilang harus minta izin Anies bahwa wajahnya dimunculkan di dalam artikel. Kalau nggak dihapus aja. Karena nggak penting juga kan nama tokoh gitu. Jadi kalau sudah persetujuan. Kami pernah menulis apa, proposal di Bank Dunia, ini sekedar sharing aja. Pihak dari mitra itu kan saya tampilkan kita lagi menanam mangrove itu kan, nggak boleh kelihatan orangnya, harus diblurkan karena menampilkan wajah
di dalam publikasi apa itu harus ada izin. Nggak boleh kita sembarangan comot-comot itu. Meskipun itu TV ya kita foto kemudian kita ini kan harus ada izin. Jadi jadi apa copyright itu dilindungi. Nah ini penting bagi kita ya. Kalau kita bayar copyright itu lumayan mahal juga 75 US dollar waktu itu waktu tahun 2020 saya pernah minta karena bukan open access, saya minta ke Nature mau saya tampilkan ulang saya ini kan lagi ke artikel kami kemudian bayar 75 US dollar. Tapi ya kalau kita sekarang open access tinggal izin sama penulisnya aja. eh, apa permission apa gitu sudah ada tertulis dia memberikan izin untuk diproduksi ulang gitu nggak apa-apa nggak bayar tapi memang itu penting ya jadi nggak bisa misalnya wajah kita muncul gitu tanpa konsen ya makanya harus ada konsen. Nah metode itu bisa membuat orang itu mengulangi dan mengevaluasi apa yang kita kerjakan desainnya kemudian equipmentnya apa organisme apa regennya apa nah itu kita tulis. Nah ini tadi kalau manusia atau hewan itu harus ada komite etiknya, persetujuan. Kita kalau nggak ada ethical clearance nggak mau proses ini ya. Ya meskipun hewan ya, kami sering menggunakan hewan uji itu harus ada ethical clearance dari universitas atau lembaga yang memang mengizinkan. Dan seterusnya ini harus penting. Nah ini beberapa material metode, nah contoh-contoh aja ya sama lah. Eh, Termasuk sampai data analisisnya, kemudian sampai ininya. Kemudian ini sampai apa dari yang paling kecil sampai yang besar bisa kita tulis gitu ya. Intinya itu material metode itu kita kerjakan kita tulis dengan benar. Makanya ada namanya website namanya protokol.co itu bisa menyediakan. Kadang saya simpan di protokol itu kemudian saya merefreshnya ke protokol. Itu bisa. Jadi eh, apa ya yang sudah ada kita tulis buat kemudian kita masukkan ke website protokol. Itu apa namanya bisa salah satunya seperti itu atau misalnya oh ini metode ya apa namanya masih metode untuk menggambarkan waktu itu saya buah sawit saya foto saya potong dan saya foto itu pun saya nggak terlalu care harusnya salah harusnya saya kasih bawahnya itu kertas hitam atau kertas putih tapi saya motonya langsung di pinggir jalan di Deli apa Sergei waktu itu tapi ya jurnalnya masih mau menerima waktu itu jurnal Q3. Jadi saya untuk menggambarkan ini Dura, ini Piscifera, ini Tenera. Kemudian kadang saya buat skema sendiri untuk menggambarkan itu. Menggambarkan itu boleh. Kita untuk mendeskripsikan misalnya bahannya pakai apa, kita itu lebih mudah orang memahami. Oh ini waktu itu akar, kemudian ini buah gitu ya seperti itu. Nah ini masih metode, makanya bisa berisi tabel atau gambar. Metode itu boleh. Jadi agar lebih mudah orang lain untuk mengulangi penelitian kita. Ada misalnya buat tabel, kemudian ini ada beberapa contoh saja saya membuatkan tabel atau ya tabel tadi yang sebelumnya gambar untuk bahan dan metode. Jadi buatlah full detailnya gitu apa yang sehingga itu bisa diproduksi ulang atau bisa diulangi lagi. Kalau misalnya ragu itu akan di reject, akan decline ataupun ditolak. Jadi memang tuh jangan yang penting juga jangan mencampur hasil di dalam sini. Jadi metode ya metode aja, hasil hasil sendiri. Jadi kita tulis dalam bentuk pasten. Jangan bercampur-campur gitu ya. Nah, seperti ini metode, ya kata ini hampir sama ya bisa diberikan. Jadi misalnya bahan metode kita bahan bahan ini ya materialnya apa, bisa pertumbuhan, hasilnya biomasa, itu ada di dalam apa metode. Baik hasil, hasil ini adalah inti dari sebuah artikel atau paper. Jadi berisi tabel, gambar atau keduanya. Jadi kalau informasi yang itu di teks itu sering overlap dengan apa yang di tabel gambar. Artinya merujuknya itu ke teksnya. Jadi bentuknya adalah present apa itu tidak mengomentari, jadi menyajikan saja. Nanti mengomentarinya di pembahasan. Baik, ini saya persingkatlah karena waktu ya. Nanti lebih banyak diskusi. Bagaimana hasil itu dalam bentuk past tense. Jadi ini diingat-ingat aja. Saya punya skemanya lah kayak ini ya. Ini present tense past tense ya kalau nulis bahasa Inggris itu ada aturannya. Jadi menyajikan itu di teks, kemudian tabel atau gambar. Seperti itu. Kemudian tabel dan gambar, dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau gambar itu dia menyajikan informasi yang banyak dalam satu gambar itu lebih gampang. Kalau tabel ya biasa lah.
hasil, kemudian ini beberapa contoh hasil, hasil, tulis hasil. Atau nanti digabung hasil dan pembahasan. Kan memang ada jurnal yang meminta hasil dan pembahasan digabung, kita ikuti agar itu bisa disetujui. Nah, ini beberapa contoh gambar misalnya skalanya berbeda tapi dibuat seidentik mungkin agar menarik gitu ya. Ya memang kan beda-beda tapi ya itu teknik aja, keterampilan aja. Tampilan agak lebih mudah. Misalnya kalau ini gambar-gambar hasil dari sel, kemudian kita ini kan kalau tabel ya hampir hampir sama. Ini dulu saya membuat apa rumus kimianya itu. Sebenarnya seperti ini, tinggal memasukkan aja nama komponnya, kemudian akan muncul sendiri di dalam apa namanya di dalam software. Jadi saya dari kehutanan, tapi saya ngejain biokimia ya. Saya ini kan aja, saya ambil software, kemudian saya tulis muncul, kemudian saya copy paste di sini. Jadi kalau ini gambar eh, ya apa peta, kemudian ini yang dari drone, kemudian ya kita ini kan ini perbandingan antara yang di Kanada dengan yang di Sumatera Utara. Yang di Kanada dikerjakan kawan saya, yang di Sumatera saya kerjakan. Intinya bisa bisa dibandingkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya grafik atau gambar, kalau positif ke atas, negatif di bawah gitu aja. Itu lebih lebih sederhana gitu kita buatnya. Atau yang tadi ya skalanya berbeda tapi dibuat identik, itu keterampilan kita di ini aja memindahkan. Kalau sekarang kan ada kanvas, ada apa banyak lebih. Zaman saya ngerjain ini tahun 2000 berapa ya? 2009 saya ngerjainnya di Microsoft PowerPoint. Jadi saya diajari pembimbing saya ngerjainnya kayak gini gitu. Terus saya ikuti. Dan sampai sekarang saya juga masih sering memakai seperti itu. Atau gambar-gambar ini di R ya, R Studio itu lebih bagus displaynya. Jadi membuat display itu yang lebih lebih impresif, yang lebih mudah. Apa yang ini kan, kalau gambar kita biasa-biasa aja ya nggak ada yang menarik gitu ya. Dia buatnya seperti ini dan semuanya gratis Bapak Ibu. R Studio itu saya sering pakai itu karena gratis. Daripada SPSS atau SAS yang berbayar. Meskipun saya juga belinya di Pajus itu. Tapi kalau ada sekarang R Studio saya lebih baik pakai ini karena apa? Karena gratis. Saya suka yang gratisan ya, suka yang bayar-bayar. Ya. Nah, sekarang bagaimana nulis pembahasan? Nah, pembahasan itu paling susah, ini bagian akhir ya pembahasan. Pembahasan itu paling susah, hubungan, kemudian kita memberikan diakhiri dengan summary atau kesimpulan sedikit dari hasil kita. Jadi kita coba mengutip sedikit gambar, kemudian kita bahas seperti itu ya. Jadi apa pembahasan ini yang paling susah. Tapi kita coba satu persatu hasilnya seperti apa, kemudian kita bahas di situ. Kita bandingkan ini perbedaan persamaannya dan seperti yang lainnya. Nah, sering dimulai dengan sedikit ulasan dari temuan utama. Jadi itu bisa bisa kita ulas seperti itu. Jangan kita ngulangi lagi apa yang ada di pendahuluan atau hasil. Jadi kalau bisa itu ya murni. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada temuan apa yang kita buat. Dari paragraf pertama itu kita berikan overview sedikit, kemudian baru kita tulis. Tapi memang menulis itu yang mengalir itu memang perlu perlu waktu. Tapi kalau nggak kita coba ya nggak bisa. Jadi harus coba. Nah, beberapa ini tabel sudah, figure tadi sudah. Nah, bagian akhir adalah ucapan terima kasih dan referensi. Jadi ada ini terima kasih ke siapa, ini terima kasih ke saya. Itu adalah kita tulis. Jadi itu adalah bukti kita itu mengakui dan menghargai yang lain. Jadi tempat kita berterima kasih yang membantu kita, tapi tidak memberi kontribusi sebagai penulis itu ya. Kita ya kalau misalnya orang mau inilah, tolonglah saya, kita tolong aja. Namanya orang minta tolong ya kita tolong. Tolonglah masukkan nama saya, ya udah kita masukkan aja nggak apa. Kadang juga apa apa dukungan dana juga kita masukkan. Nah, referensi itu kalau bisa kita menggunakan EndNote atau Reference Manager itu banyak. Mendeley, Zotero itu yang gratis kita bisa. Sehingga kita lebih meringankan kerja kita karena sudah ada semua di situ. Nah, stylenya ya mungkin tenses lah mungkin yang ini kita mana yang harus past tense, present tense itu harus kita ingat-ingat aja. Oke, ini. Nah, setelah submission itu butuh waktu, publikasi itu sekitar 3 sampai 12 bulan, tapi bervariasi. Ada yang 2 bulan, ada yang sebulan juga ada. Jadi bervariasi semuanya
bervariasi mulai dari submit sampai revisi sampai kita publikasi. Nah, ini beberapa contoh-contoh saja yang artikel. Ada beberapa yang nggak crop oil oil crop science juga nggak bayar gratis. Ini punya mahasiswa S3 saya, ini juga yang OCL juga nggak bayar. Ini apa mahasiswa S3 saya yang ya saya memang mencari yang gratis-gratis saja. Jurnal juga gratis, ngapain juga bayar. Ini juga dendrobiologi juga nggak bayar, ekologi kan forensik nggak bayar. Iya, semuanya, Pak. Nah, oke, ini bagaimana teknik memilih? Ya, tadi kita menggunakan SJR. Di sini kita tulis apa jurnal yang kita ini kan, apa, kemudian kita tulis. Nah, ini saya ada beberapa contoh. Nah, kita klik aja. Ini seperti apa dia masuk kuartil berapa. Kemudian kita lihat yang lain juga bisa. Kita bisa cari-cari gitu ya. Cari di, kan sudah ada kuartilnya juga satu. Atau sebelum kita menulis kita punya targetnya seperti apa. Ini beberapa contoh saja target-target yang harus kita ikuti. Kemudian kita bisa juga ini website nanti bisa di-tag sendiri. Kita juga dari Web of Science juga ada. Kita misalnya mencari jurnal muncullah seperti ini. Dan kita bisa klik kita lanjutkan. Jadi banyak cara. Kita nggak perlu login juga. Kita bisa juga mencari dengan menunjukkan apa, judul sama abstrak. Kemudian kita cari jurnal yang tepat. Nah, disarankan seperti ini. Nah, ini beberapa akhirnya kita publish di situ juga. Kemudian ini juga misalnya eh, disarankan kemudian kita ikuti. Nah, yang bagian ini sebelum akhir menghindari jurnal predator. Jadi jangan sampai kita masuk ke ini ke buaya gitu ya, buaya atau ke yang lain hiu gitu ya. Jadi ya kita ngasih uang aja. Jadi ada kita harus hindarilah jangan misalnya orang mengundang ini kawan saya sendiri diundang ke Pattaya, tapi ternyata hanya untuk liburan aja di sana nggak ada conference nggak ada apa. Jadi banyak penipuan-penipuan berdalih conference. Jadi nggak usah ikut seperti email ya, gratis Gmail gitu ya. Kalau dari institusi nggak ya mereka seperti itu. Jadi nggak jelas pembicaranya. Kemudian juga banyak yang ini ya. Jadi ini menunjukkan jurnal ini. Nah, motivasi ini bagian terakhir. Jadi kita kalau menulis itu di reject itu biasa aja. Kalau saya ini banyak kali yang di reject ini kan reject ada yang mempublish tapi biasa saja. Namanya pekerjaan ya. Ya kadang bisa kadang enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi biasa aja, jangan stres kalau ditolak gitu ya. Jadi ya biasa aja gitu. Karena itu adalah sebuah proses ya. Baik, terima kasih saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Profesor Muhammad Basyuni PhD, Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu, kita sudah menyimak pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, dan tentu sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat juga sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan. Dan tadi saya mengutip sedikit ya Pak, memulai itu sulit tetapi melanjutkan lebih mudah. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengambil langkah pertama. Demikian, dan saat ini untuk pertanyaan pertama kami persilahkan untuk yang berada di ruangan Brida ini. Ada yang ingin bertanya, silakan. Iya. Bisa membuat jurnal dari kajian yang dari kajian pustakawan, metode penelitiannya dari pustakawan ataupun dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian di situ seperti di hasil program harus menyampaikan tuh dengan jelas paling ada poin-poinnya, bikin semenarik mungkin walaupun dia hasilnya sama atau kita bikin poin-poin yang berbeda yang menarik reviewer gitu ya. Oke, sementara kalau ada kajian pustaka programnya yang dihasilkan itu hanya perubahan kondisi peraturan selama cara kita untuk ringkas itu menjadi satu simple ya, kesimpulannya
Dan kalau hal yang sebanyak itu tidak mungkin juga kita ya, karena ya kita juga harus bagaimana sarannya begitu, Bob. Terima kasih sebelumnya. Iya, Baik. baik. Ya. Terima kasih Bu Lydia. Jadi, Izin Prof, boleh mungkin Prof untuk pertanyaannya diulang kembali supaya atau saya ulang kembali? Iya. Iya, supaya yang di Zoom juga bisa mendengar. Terima kasih. iya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Dan ini sebenarnya bisa juga dilakukan itu dalam bentuk review atau sintesis gitu. Sintesis, review ataupun nanti policy brief itu bisa, Bu. Nanti tapi nggak sempat saya ada sebenarnya PowerPoint-nya, tapi secara intinya itu dulu pertama kali saya kerjakan itu waktu pandemi. Ke laboratorium nggak boleh, ke lapangan dicegat, suruh balik badan gitu. Akhirnya kami membuat yang namanya artikel review. Jadi artikel review itu tidak perlu kita melakukan penelitian di lapangan maupun di laboratorium. Jadi kita sintesis dari yang sudah publish yang sudah ada, peraturan-peraturan apapun yang di situ, tapi ada metodologinya. Metodologinya nanti bisa menggunakan Pico, bisa menggunakan Prisma gitu ya Bu ya. Jadi kita kumpulkan, kalau bisa itu jangan sendiri. Kalau misalnya artikelnya 500 bisa stres sendiri nanti ya. Kita punya kan punya kawan Ibu ya, punya grup. Nah, itu membuat sendiri. Ini yang kami kerjakan kemarin dengan teman-teman BRIN ya. Ini sekedar contoh saja ya. Saya sering kerjain dengan apa teman-teman dari yang lain ya. Jadi kayaknya sudah terbit lah ya. Eh, itu masuk di dalam review gitu ya. Iya, systematic review atau review biasa macam-macam lah gitu. Tapi intinya bisa gitu, Bu. Jadi, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, kesimpulannya dari hasil tadi. Heeh. Jadi ini yang kami kerjakan kemarin, jangan sintesis gitu ya. Science science based polasa gitu ya. Ini dengan teman-teman di BRIN gitu ya. Dengan BRIN ini kita ada metodologinya. Kemudian kesimpulannya ya setelah kita dapat hasil dari publikasi orang lain kan yang sudah publish, kita buat kesimpulan sendiri. Makanya kita punya Excel ya. Excel nanti ini judulnya apa, ini penulisnya siapa, ininya temuannya apa, nanti kita dari itu kita sintesis bersama-sama. Jadi ini beberapa review paper itu juga ini yang dengan teman-teman di BRIN waktu itu karena agak susah cari dananya, ya udah kita ini. Kemudian yang ada juga yang lain ya, yang dengan Pak Hendra ya. Atau misalnya mahasiswa ya bisa juga ini saya sama mahasiswa saya yang ngerjain yang lebih singkat gitu. Jadi nggak perlu ke laboratorium atau ke lapangan. Jadi kita bisa membuat. Ada satu lagi juga waktu pandemi kami membuat ini eh, apa namanya vaksin. Jadi meskipun saya dari kehutanan, karena saya punya ilmu metodologinya, saya hampir sebulan kami melihat di website WHO apa yang terbaru, kemudian kami sintesis. Dan jadi ya sebuah artikel. Jadi kemudian kalau misalnya beberapa tanaman yang bisa mencegah COVID itu juga kami tulis waktu itu. Ya dari jenis-jenis di hutan, jenis apa itu kami review kemudian kami tulis. Itu bisa. Dan ini adalah tidak membutuhkan biaya. Kita hanya butuh paket aja, paket data. Karena kita seringnya melakukan kegiatan itu dengan Zoom. Jadi kita tidak harus berdiri misalnya di satu ruangan, tapi kita lebih ke arah agar sama-sama di mana saja kita bisa menulis gitu. Yang penting kita punya idenya apa, kemudian kita tulis bersama-sama. Ini yang kemarin kita tentang bagaimana sih tentang konservasi masuk ke pendidikan gitu. Tapi waktu itu kita mangrove ya, nggak mesti harus mangrove, yang lain itu bisa. Jadi untuk strategi iklim di Indonesia, bagaimana sih agar anak didik itu mengetahui tentang konservasi gitu. Jadi kita masukkan di situ, kita tulis sama-sama. Dan nulis bersama-sama teman-teman. Jadi bisa, Bu Wiwi. Jadi bisa
nggak harus apa namanya kita kolaboratif. Jadi beberapa saya termasuk yang suka nulis ini ya, systematic review juga ada atau review biasa, bisa juga apa naratif review, mini review itu banyak. Jadi nggak. Atau saya kasih contoh yang kami ngadakan workshop waktu itu di Iriomote di Jepang, kemudian hasil workshopnya jadi sebuah artikel. Kalau sekarang misalnya kami dosen melakukan ada proyek dari mana, hasil proyeknya itu berupa artikel itu juga sudah kita laksanakan. Jadi nggak hanya semata-mata uang gitu ya yang kita cari, tapi juga luaran itu bisa mendukung Tridharma. Kalau kami kan Tridharma, kalau periset itu ya mendukung apa kinerja gitu ya, jadi berimpak. Nah ini adalah salah satu yang kami membuat kajian waktu itu di apa di ada workshop, kemudian kita nulis bersama-sama ada berapa 15 negara lah Kak. Jadi kami sering ada workshop, kemudian hasilnya publikasi gitu. Jadi nggak mesti harus kita eksperimen, observasi, kita kumpul-kumpul seperti ini, kumpul nanti kita nulis apa gitu ya. Kalau kemarin kami ajak acara di Unpri, kita buat book chapter yuk gitu ya. Udah, tak jadi gitu. Jadi sama-sama ini, sama-sama ada hasilnya gitu. Jadi nggak harus kita ke laboratorium kan itu perlu bahan, perlu reagen berapa, udah mendok saya apa complicated. Kita cukup pikiran kita, kemudian kita punya waktu, kita diskusi seperti itu bisa. Jadi nggak harus kita harus ke ini. Jadi ini beberapa contoh saja dan ini semuanya terindeks Scopus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi kalau apa tulisan yang berreputasi itu kalau diskusinya bagus, kemudian itu kita bisa kirim ke jurnal yang terindeks seperti itu, yang berreputasi. Nah, contoh saja gitu. Baik, terima kasih buat jawabannya Pak. Semoga sudah cukup menjawab buat Ibu Didik. Dan ini saya lihat Pak di kolom chat sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Izin kita beralih ke kolom chat terlebih dahulu ya Pak. Dan ini saya bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Aditya Dharma dari UISU. Beliau bertanya, apakah untuk aplikasi cek plagiat yang diakui rumah jurnal hanya Turnitin atau bisa aplikasi lain Pak? Mohon langsung dijawab Pak. Ya, kalau Turnitin itu bisa untuk kenaikan pangkat gitu ya. Kalau misalnya yang lain iTenticket itu juga sama untuk jurnal. Kalau untuk artikel itu publisher punya sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak punya Turnitin langganan ya kirim aja. Nanti kan kita akan keluar juga dari mereka similarity dengan Turnitin berapa. Itu kan nggak perlu harus kita cek dulu. Tapi Turnitin itu ada kembarannya, saudaranya namanya iTenticket itu juga sama. Atau misalnya kita menggunakan seperti saya contohkan tadi rubrik dari American Journal Expert juga mengeluarkan Turnitin iTenticket sendiri atau Turnitin sendiri, nggak apa-apa kalau kita mau nyoba. Tapi kalau kita ingin mengetahui yang diakui untuk kenaikan pangkat memang Turnitin dan sejenisnya seperti itu. Tapi kalau untuk artikel kita ngirim ke jurnal itu punya alat ukur sendiri untuk mengetahui similarity-nya. Ya, nggak punya ini sendiri perangkat sendiri tool sendiri. Jadi nggak mesti harus Turnitin. Baik, Plagiarism checker juga bisa. iya. Terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan kedua dari beliau juga, dari Bapak Aditya Dharma. Apakah aman mempublish jurnal internasional di mana jurnal tersebut memiliki isu yang sebulan sekali terbit? Apakah kedepannya berubah menjadi jurnal predatory di mana untuk jurnal Sinta kebanyakan 4-6 isu dalam setahun? Demikian Pak. Ya. Jurnal-jurnal besar seperti Nature, Science itu malah harian. Jadi kita itu bukan ukuran apakah itu predatory tidak. Banyak jurnal yang terbit bulanan itu bagus-bagus asal dia proses korespondensinya itu dijaga dengan baik. Nah, salah satu penilaian di dalam kenaikan pangkat atau itu adalah dilihat korespondensinya. Jadi kalau misalnya sekali ngirim kemudian besoknya langsung accepted itu yang nggak benar. Jadi frekuensi terbitan itu tidak masuk ke dalam apakah dia nanti kalau publisher besar itu ya misalnya Sevier, Springer itu rata-rata bulanan. Wiley atau MDPI itu bulanan tidak ada masalah.
Kalau mau yang mingguan itu Science, kemudian Nature itu mingguan malah nggak apa-apa. Asal itu dijaga, jadi editornya itu publisher dan itu menjaga dengan baik, tidak ada pelanggaran. Jadi kita memilih jurnal itu yang tidak boleh itu misalnya tahun ini tiba-tiba menerbitkan 500, tahun lalu 500, tahun ini 1000. Nah, itu yang pasti akan discontinue ataupun dikeluarkan dari Scopus. Jadi kalau dia tetap apa namanya konsisten misalnya tiap tahun itu 200 ya akan tetap kan. Yang terjadi yang banyak discontinue atau di apa namanya dikeluarkan dari Scopus itu adalah yang dia hanya publisher minta uang autor aja. Jadi karena laris kemudian dinaikkanlah yang tadinya setahun yang lalu ataupun artinya pertama itu 4 bulanan jadi bulanan karena untuk mendapatkan uang dari penulis. Nah itu yang akan dicurigai oleh Scopus ataupun pengindek yang lain. Tapi kalau dari awal memang dia bulanan, konsisten 5 tahun, 10 tahun tidak ada masalah. Kalau yang jurnal Sinta itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu karena memang kesulitan kita mendapatkan artikel yang bermutu yang baik gitu ya. Sehingga kita mungkin saya juga pengelola jurnal, jadi kita juga setengah mati mencari artikel yang bagus, akhirnya ya udahlah setahun 2 kali, setahun 4 kali. Tapi kalau kita dapat artikel yang bagus seperti Semujo Internasionalnya punyanya Pak Ahmad Setiawan dari UNS itu kan dia hampir semua jurnalnya terindeks kan, Asian Journal of Forestry, Asian Journal of Agriculture, biodiversitas, macam-macam, mereka mungkin lebih dari 5 yang terindeks Scopus. Dan itu rata-rata ada yang bulanan, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 4 bulanan. Tapi dia bisa menjaga konsistensi dan pelanggaran-pelanggaran etika itu dihindari seperti itu. Jadi tidak perlu takut Pak, memang harus dilihat publishernya itu dengan baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Dan izinnya masih dari kolom chat. Ini dari Novelin dari Unimed. Bagaimana cara mengambil pendapat seseorang dengan tidak dikenakan plagiasi dan bagaimana caranya mengambil pendapat teori dari bukunya langsung dan tidak dikenakan plagiasi? Silakan Pak. Ya, kuncinya satu, parafrase. Kalau kita menulis dengan bahasa kita sendiri kemudian kita tulis di Google, nggak ada persamaan lain itu nggak disebut plagiasi. Jadi yang dimaksud dengan plagiasi itu kita copy paste, itu namanya plagiasi. Tapi kalau kita membaca, makanya saya sarankan di awal tadi kita membuat yang namanya tabel atau Excel, ini artikel ini, teori ini, izinnya. Kemudian kita bahasa kita sendiri. Artinya kita sudah memahami tulisan tadi dengan bahasa kita tulis di artikel itu nggak akan terkena plagiasi. Tapi kita tulis sumbernya. Tapi kalau kita yang dari artikel itu kita copy kemudian paste di sini itu pasti plagiasi. Nggak boleh lagi ini juga nggak boleh. Artinya kita belum paham, kita hanya copy paste aja. Baik. Tapi yang paling penting itu kita membaca, kemudian kita tulis dengan bahasa kita. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini untuk penanya ketiga ya dari kolom chat, beliau ini dari PSDKP Jakarta ya, kalau nggak salah ini dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Bapak Eko Prasetyo bertanya, bagaimana untuk penulis yang awam ya, yang pengalaman penulisnya hanya seputar skripsi dan tesis. Sebaiknya artikel ilmiah ini mulai dikirim kemana Pak? Apakah Sinta dulu atau langsung terindeks Scopus? Pilihan pada kita. Jadi kalau memang kita yakin agar pembaca seluruh dunia ingin mengetahui hasil karya Bapak, ya tulis saja yang terindeks Scopus. Kita nggak perlu takut ditolak. Kita hanya belum dapat rumah jurnal yang tepat aja. Saya hampir semua tulisan itu nggak ada yang ditolak kemudian saya buang ke tempat sampah, nggak ada. Hampir semuanya terbit. Tapi memang harus bertahap dan perlu waktu dan perlu kesabaran. Karena kita nggak bisa nge-push editor, tolonglah ini saya ini karena mahasiswa mau lulus, enggak, ya biarkan aja berproses. Tapi kita ketika ada hasil review kita jawab dengan baik, dengan benar, kemudian kita berharap itu nanti ini bisa ya. Jangan lupa berdoa juga gitu ya. Jadi kita ikuti prosedural. Jadi kalau memang Sinta ya silakan aja Sinta. Kalau Sinta 1 pasti terindeks Scopus, Sinta 2 ya mungkin DOAJ gitu ya, atau Sinta 3. Tapi yang penting kita yakini bahwa artikel itu bisa memang dibutuhkan oleh pembaca. Jadi kalau memang ingin pembacanya luas ya kita terindeks Scopus. Kalau memang cukup Indonesia ataupun sebenarnya
Sinta juga banyak membaca dari luar tuh. Sinta 2 ke bawah lah, Sinta 2 atau ke atas Sinta 2, Sinta 3 dan sebagainya. Kalau Sinta 1 pasti Trindex Scopus. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Sudah ada 3 penanya dari kolom chat. Saya alihkan kembali untuk pertanyaan secara langsung dari ruangan ini. Apakah ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kita lanjut. Oh, silakan. Oh, ini mungkin kemari saja Pak, supaya suara terdengar oleh. Baik Pak, izin terima kasih waktunya. Jadi kita di sini sebagai calon peneliti sebenarnya Pak. Jadi banyak sebenarnya yang ingin didiskusikan. Pertama itu sejauh mana penggunaan AI yang etis lah kita gunakan di dalam menulis sebuah jurnal. Apakah ketika kita gunakan saran dari AI untuk penulisan itu kita gunakan itu boleh, atau setelah hasil dari AI itu ada kita parafrase lagi secara manual atau mandiri. Dan kedua itu gimana cara mendapatkan riset gap dari artikel orang lain gitu, karena kan ketika kita ingin membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah artikel kita butuh nih gap yang mau kita masuki gitu. Nah pasti kita harus banyak baca dari artikel yang lainnya. Jadi kayak mana cara kita untuk mengetahui gapnya di antara semua artikel yang kita baca. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Untuk yang pertama sebenarnya ini debatable juga apakah penggunaan itu, tapi saya sering ikut webinar yang dilakukan oleh publisher besar. Sebenarnya boleh, asal ada declaration aja, declare bahwa kita menggunakan di awal ataupun di tengah atau di akhir. Kita tulis semua. Jadi saran itu tidak harus kita ikuti juga, karena kan kita punya akal gitu kan. Yang pertama, yang kedua bisa juga terakhir itu saran-sarannya itu ya sebagai masukan, sama dengan orang mereview artikel kita kan saran juga, kayak kita posisikan seperti itu. Jadi saran-saran itu ya kita untuk perbaikan itu boleh seperti itu. Sebatas mana ya? Sebatas memang itu bisa meningkatkan clarity ataupun kejelasan ataupun grammar yang kita salah gitu, itu kita sampai kita tulis, kita ikuti gitu. Jadi sebenarnya AI itu untuk membantu aja, alat bantu lah. Ya kalau misalnya kita nggak perlu ya nggak perlu, tapi kalau kita perlu kita gunakan. Jadi boleh. Jadi beberapa webinar publisher besar itu yang pernah saya ikuti membolehkan, tapi memang bijak aja. Nah, agar kita tidak terkena Turnitin AI, habis dari AI itu kita sedikit. Karena Turnitin sekarang Turnitin Similarity sama Turnitin AI. Turnitin AI itu kita mengambil dari AI atau enggak. Tapi sebenarnya AI ini kan baru ya. Saya pernah mencoba aja, disertasi saya tahun 2008, saya coba itu semua sama dengan AI. Makanya saya nggak terlalu percaya juga Turnitin AI itu. Masa tahun 2008 kemudian itu tiba-tiba diklaim sama AI itu tulis karya dia gitu. Jadi kita bijak aja. Jadi memang kadang makanya Turnitin AI itu batasnya 20%. Jadi kalau kurang dari 20% itu dianggap free gitu. Jadi dia juga inilah, Turnitin itu juga tidak semena-mena ya. Harus seperti Similarity harus 15% itu enggak, dia 20% itu dianggap itu karya manusia, human writing itu bukan AI writing gitu. Jadi sebenarnya kita bijak aja, alat aja untuk kita pakai, kemudian kita menggunakan kadang juga saya kalau memeriksa punya orang lain juga sering saya inikan dengan AI gitu. Artinya untuk memudahkan bahwa kita juga terbantu. Sekarang kan tugas-tugas kantor, tugas itu kalau dengan AI kan lebih mudah gitu ya dibandingkan kita harus ini kan. Jadi untuk membantu, alat bantu aja. Jadi dibolehkan. Bahkan saya sama Springer Nature itu disarankan pakai rubrik yang memang berbasis AI, tapi bisa dipakai. Jadi kita tidak alergi lah dengan AI. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya, reset gap-nya ya, gap. Reset gap-nya itu jadi misalnya gap apa yang mau kita lalui ya. Kadang kita lihat di bagian akhir atau di abstrak itu kadang terlihat juga.
Jadi memang gap apa yang kesenjangan apa yang bisa kita masuki itu biasanya di bagian akhir setelah sebelum kesimpulan atau di kesimpulan atau di discussion yang paling bawah itu di situ kita terlihat penelitian orang lain ini gapnya apa, kemudian baru kita masuki di situ. Dan memang kadang penulis-penulis itu memberikan apa ya? Inilah yang akan kami kerjakan ke depan. Nah, itu bisa gapnya dia kan yang belum dipecahkan. Nah, itu bisa kita masuk lewat situ. Jadi future direction lah, misalnya tuh future research ke depannya diarahkan. Nah, itu berarti itu yang gap dari penelitian yang bisa kita masuki. Dan memang itu bertahap lah ya, Pak Wahyu ya. Jadi memang kita apa ya kembali lagi ke kebiasaan tadi atau eh, apa ya bukan rekam jejak kebiasaan aja gitu kebiasaan bisa nggak kita apa itu kita jadikan sebagai bagian dari kesenjangan dari riset yang kita kerjakan. Jadi memang kuncinya memang membaca. Mungkin kita terlalu apa gadget itu kan terlalu kita ini ya menggunakan makanya kita menggunakan apa namanya gadget juga apa yang apa wise yang bijak. Kemudian kalau dulu kan kita sering kan baca apa kita print cuma kan sekarang mungkin karena tinta mahal gitu ya mungkin nggak apa-apa juga pakai pakai ini ya pakai PDF itu ya tapi kan nggak susah bisa juga dicoret-coret karena milenial kan suka gitu ya bisa ya kalau kalau saya kan termasuk generasi kolotnia ya jadi sudah nggak ini lagi kayak kadang saya print aja kan print itu saya sering bolak-balik aja makanya kalau ada skripsi mahasiswa yang draft-draftnya itu baliknya tuh saya pakai ngeprint untuk karena kadang saya apa perlu membaca ininya apa membaca karena mungkin karena saya iya fisiknya karena saya nggak terlalu ini karena mata juga kan ini radiasi apa makanya udahlah saya print kemudian saya coret-coret oh ini ketemunya di situ kadang saya sering ikut conference kemudian ada gapnya di situ muncul oh ini ya berarti saya sering ikut conference besok ada conference di USU silakan kalau mau hadir aja di LCB. Nah, di situ kita bisa presentasi orang, kemudian kita coba lihat. Oh, ini yang belum dikerjakan. Kadang sering saya diskusi dengan apa yang lain itu apa sih kekurangannya ini saya gitu. Kadang dia ngasih saran, oh itulah kemudian saya kerjakan. Saya beberapa artikel itu dari orang lain. Kalau misalnya saya dulu kan penelitian apa saya seedling itu kemudian saya kasih di rumah kaca, saya kasih garam untuk toleransi terhadap garam. Dia menyarankan coba garamnya dibuang diganti air tawar. Saya kerjakan juga. Jadi garamnya itu saya buang, ada yang memang tidak saya buang, jadi setengah saya buang, setengah enggak. Saya kasih air tawar. Hasilnya luar biasa, ternyata dia bisa reversible, jadi balik kembali gitu. Itu kan dari orang lain, saya nggak terbayang juga. Saya kasih garam, kemudian garamnya itu saya buang, saya ganti, saya termasuk pasir-pasirnya saya ganti dengan yang baru, saya cuci, kemudian saya kasih air tawar. Ternyata gen yang saya teliti, kemudian apa? Kalau pertumbuhan sih enggak, karena kan susah ya pertumbuhan balik jadi lebih pendek nggak mungkin. Tapi sifat-sifat kimia itu bisa reversible gitu balik. Ternyata setelah di apa cekamannya itu dibuang dengan dikasih air tawar bisa seperti itu termasuk cekaman apa namanya cekaman heavy metal gitu ya itu bisa bisa kita coba ke sana mungkin Baik. itu yang bisa saya jawab Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya Pak Wahyu. Pak, kita kembali ke kolom chat Zoom karena ternyata cukup banyak Pak nih pertanyaan dari para peserta. Mohon masih kesediaan waktu Bapak ya Pak. Ini ada sekitar 160-an peserta dan ketika saya lihat ini latar belakangnya berbeda-beda Pak. Dari pemerintahan juga, dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dan dari masyarakat. Ya, jadi saat ini saya membacakan pertanyaan dari Togar Sianturi. Ini mahasiswa S2 Teologi di SGB, Sekolah Gembala Bamaknas. Dan saya lihat ada beberapa peserta yang dari instansi tersebut dan beliau bertanya, apakah profesor atau Brida memiliki referensi komunitas atau tempat untuk kami belajar dan mulai membuat artikel untuk publikasi? Jadi beliau ini ada 3 pertanyaan Pak, izin saya tanyakan satu persatu saja. Silakan Pak dijawab terlebih dahulu. Nah, ini kalau di Brida Baik, kemudian yang kedua,
apakah artikel teologi yang bersifat kualitatif atau hermeneutis bisa diterima di jurnal bereputasi dan apa syarat kelayakannya, Pak? Sebenarnya data-data kualitatif itu juga bisa diterima. Jadi kita jangan semua itu harus kuantitatif ya, karena juga ada yang peneliti atau dosen itu atau mahasiswa yang fokusnya di kualitatif. Sebenarnya bisa, asal kita memang ikuti aturan dari jurnal tersebut. Jurnal-jurnal MDPI, Religion, kemudian di Springer tuh banyak juga yang dia ada data kualitatif, tapi data kualitatif itu bisa kita buktikan ataupun bisa diulangi yang lain sehingga hasilnya identik. Jadi atau bisa juga saya lagi berjuang juga, ada temannya Pak Wahyu itu Abdel, publikasinya tuh 3 kali di reject di jurnal Q1. Mungkin saya mau berpikir diturunin lah Q2, nggak usah terlalu ini sekali. Karena datanya kualitatif. Tapi kualitatif itu kita coba menambahi dengan statistik gitu. Ya. Ya, seperti itu juga bisa untuk menjustifikasi bahwa meskipun kualitatif, tapi itu bisa ternyata berpengaruh nyata atau tidak nyata. Jadi bisa kemudian terakhir kita buat semacam ide atau gagasan kita di penelitian kualitatif itu bisa kita masuk, kita membuat semacam skematik atau diagram atau apa yang mendukung hasil kita. Memang ini sedang kita coba submit ke jurnal Q2 ya, mungkin tidak terlalu idealis ya kemarin karena terlalu udahlah Q1 dari Elsevier, kemudian Francis Taylor, semuanya menolak gitu. Dan itu pun tanpa direview. Ini saya nggak tahu apa kelemahannya, dia hanya desk rejection aja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba. Kalau saya orangnya tidak mudah berputus asa. Sebelum ada kata-kata reject dari editor setelah review nggak, saya nggak. Meskipun reject pun saya nggak ada masalah, saya coba. Jadi kita nggak boleh berputus asa, nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Kepala Brida mungkin boleh menambahkan Pak, tadi pertanyaan pertama beliau itu, apakah memiliki referensi komunitas atau tempat belajar untuk memulai artikel? Bisa ya Pak? Baik. Kemudian Pak, ini pertanyaan ketiga. Apakah Brida juga memiliki support atau program untuk penelitian sosial, khususnya di bidang keagamaan? Silakan Pak. Gimana? Baik Pak, boleh saya parafrase. Mungkin dengar. Tidak dengar Pak. Iya, Bapak. Silakan. Ya, jadi kita siap, artinya Brida ini sebagai pusat riset dan inovasi ini siap untuk melakukan kolaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Kami juga mengundang semua komunitas, semua organisasi dan perguruan tinggi yang mau bekerja sama. Karena Medan ini kota multikultural yang juga banyak etnis, banyak agama, kita butuh kajian-kajian mengenai stabilitas dan keharmonisan berkehidupan. Nah, silakan nanti berkoresponden saja. Nantinya kita harus sama-sama untuk bekerja, tidak mengharapkan hanya Brida yang membiayai. Jadi kita bentuk komunitas saja nanti. Nah, terima kasih, silakan, kami menyambut baik dan siap untuk memfasilitasi. Ada beberapa kawan-kawan kita yang di Brida sebagai peneliti. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi sangat terbuka kemungkinan ya Pak ya, peluang untuk bisa bekerja sama begitu. Silakan nanti bisa melakukan korespondensi begitu ya Pak ya. Baik. Dan kita lanjutkan. Ini dari Wanika dari SMA Jabal Rahma Mulia. Beliau bertanya, biasanya menulis jurnal ilmiah untuk terbit ini kan harus terafiliasi oleh kampus. Lalu bagaimana, apakah untuk umum bisa menerbitkan jurnal ilmiah juga? Seperti seorang guru misalnya, bagaimana? Apakah ada cara untuk menerbitkan jurnal begitu Pak? Iya, dengan afiliasi ya Bapak Ibu, sebenarnya afiliasi itu tidak wajib. Maksudnya boleh kita menggunakan, misalnya tinggal di Denpasar, tinggal di Banyuwangi ada. Saya punya contoh, itu jurnal Nature lah, bukan sembarangan ini ya, bukan sembarangan publisher ya. Jadi ada dia nggak punya kerjaan lah. Kalau orang nggak belum punya pekerjaan, masa kita paksa harus punya afiliasi universitas atau lembaga riset
tinggal di mana aja ada mungkin nanti lah contoh ada. Jadi AG namanya AG itu dia pernah kerja di Sivor. Karena kontraknya udah habis, dia balik ke Banyuwangi. Karena dia nggak punya afiliasi ya, tinggal dia penulis ini tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian ada yang istilahnya Pak Sigit itu di Bali. Jadi penulis ini tinggal di Bali gitu itu aja. Nggak mesti harus dia punya afiliasi. Jadi afiliasi itu tidak wajib, yang penting dia bisa ada tempat tinggalnya lah. Kalau dia tinggalnya di bumi gitu aja ya nggak boleh, dia harus jelas di kota mana, kemudian di apa di sebelah mana seperti itu. Jadi tidak ada masalah, masuk sekolah juga nggak apa-apa. Afiliasi sekolah itu kan afiliasi juga, tidak harus universitas ataupun lembaga riset seperti BRIDA atau BRIN. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut dari Ibu Yusmalia Hidayati dari ST Bhinneka. Ini untuk sebagian dosen yang kurang termotivasi dalam bidang penelitian, yang mungkin selama ini mengerjakannya hanya karena tuntutan pekerjaan. Apakah ada tips and trick dari Profesor? Kira-kira apa yang kami bisa lakukan agar termotivasi di bidang ini, Pak? Mohon arahannya, Pak. Iya, tadi di slide saya juga ada ya motivasi. Jadi sebenarnya kita itu membangun rekam jejak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat penghasilan tambahan misalnya ya dari itu bisa nanti diambil sebagai konsultan ya. Jadi beberapa pengalaman saya waktu itu dengan beberapa konsultan itu dia yang melamar saya gitu karena dia lihat rekam jejak saya di publikasi. Jadi waktu itu saya di Asia di ASEAN itu nomor 3 gitu ya. Jadi untuk peneliti mangrove restorasi. Kemudian dia melamar mau nggak gabung dengan kami untuk mengerjakan kegiatan di Lombok waktu itu. Ya udah saya mau aja. Jadi sebenarnya rekam jejak itu manfaatnya banyak. Jadi kita menulis itu bukan karena untuk BKD, untuk tunjangan, untuk apa, untuk rutinitas kerja, tapi sebenarnya untuk membangun rekam jejak kita sendiri. Nanti ada saja orang dari luar atau orang dari mana itu mengajak kita untuk berkolaborasi dan memberikan tambahan finansial seperti itu. Jadi karena sekarang itu kegiatan itu tidak hanya filantropi ya, kegiatan itu hanya sekedar laporan selesai, tapi harus ada luaran, harus ada apa namanya publikasi. Nah, disitulah kita lebih banyak berperan. Jadi tidak tidak semata-mata karena pekerjaan kita terhubungan dengan itu, tapi lebih luas lagi. Jadi juga ingin mengenalkan Indonesia secara apa ya, secara lebih lebih bagus lagi ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan pilih dari Bilkis Mustafa dari STB. Ya, dikatakan bagaimana membangun paragraf interpretasi yang baik, bagaimana menggali novelty dan penempatannya menggali novelty dan serta kepenulisan struktur yang standarnya sesuai dengan internasional. Iya, tidak ada cara lain yang memulai menulis gitu. Masalah salah ataupun kurang ini itu perkara yang lain. Jadi cobalah menulis tiap hari atau ada waktu luang kemudian kita tulis kemudian baru kita terakhir itu kita review kita perbaiki lagi. Jadi nggak ada yang namanya langsung jadi gitu. Jadi misalnya kita metode kalau kita sudah dapat hasil kan sudah jelas hasilnya. Kemudian metodologi kita bisa tulis. Yang paling susah mungkin pendahuluan atau pembahasan. Nah itu kan bertahap. Jadi kita memang apa ya? Atau kemudian kita juga mencari literatur orang lain, kemudian kita nanti yang itu bisa mendukung ataupun melawan hasil kita, tidak ada masalah. Ada jurnal yang namanya negative result di Elsevier itu juga ada. Jadi nggak mesti harus hasil itu positif. Kalau positif kan ya nggak kita lakukan juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, tidak ada masalah. Yang penting Bapak tulis saja atau Ibu tulis saja. Baik. Perkara yang lain itu urusan nanti gitu. Iya. Berarti learning by doing ya, Prof ya. Berarti ya lancar kaji karena diulang demikian ya. Ini Pak masih ada satu lagi. Saya dari Frandika dari Unimed, seorang mahasiswa dan penulis pemula. Sangat dilema dengan AI checker dan yang beberapa sumber mengatakan tidak akurat dan tidak dapat dijadikan tolak ukur. Bagaimana tanggapan Prof? Ya sebenarnya nanti kan decision itu yang penting dari jurnalnya aja. Kalau misalnya dari alat-alat tadi tidak akurat, tapi itu biarkan aja dulu. Kalau editor kan dia lebih wise, lebih bijak gitu yang memandang suatu tulisan atau sebuah manuskrip ya.
kita serahkan aja yang ke ahlinya. Jadi kalau memang nanti ini plagiasinya terlalu ini, kalau editornya bilang tidak ada ya nggak ada masalah. Saya juga menjadi editor di konferensi ya di jurnal itu, ada yang apa dari Turnitin itu 50%, tapi ternyata ketika saya masuk ke Morisier itu dari platform yang lain itu ternyata 20%. Jadi memang beda-beda, nggak ada masalah. Itu kan sama dengan misalnya kalau orang si A mereject tapi si B menerima, itu biasa, namanya opini, pandangan itu banyak. Jadi nggak perlu kita apa khawatir ya atau hard feeling ya. Udah yang penting dikerjakan aja, dijalankan, nanti itu juga akan sampai ke ininya, ke apa, sampai publish gitu kan. Jadi nggak, yang namanya perjalanan ya nggak mesti mulus-mulus aja gitu ya. Pasti ada keronjal-keronjal atau apa miring-miring atau ya nggak ada apa, dikerjain aja. Justru proses itulah harus kita nikmati, kita jalani aja. Jadi nggak perlu harus apa ya takut atau apa ya, mungkin belum terbiasa ya dimulai saja. Membiasakan itu yang paling apa namanya, yang paling penting itu. Menurut saya sih, pengalaman saya. Memulai, kalau kita mulai aja nggak bisa ya gimana kita mau sampai tulisan jadi memulai itu kadang perlu kita paksa. Saya teringat waktu kita pindah dari apa, dari Polonia ke apa Kuala Namu itu kan itu dipaksa gitu. Dan saya yang termasuk salah satu yang pernah merasakan itu. Jadi saya apa boardingnya apa departure-nya dari Polonia, kemudian landingnya di Kuala Namu, seperti itu ya. Pada saat pindah itu ya. Jadi kalau nggak ini ya nggak bisa, nggak move on lah istilahnya sekarang. Ya udah, kalau memang kita mau move on ya kita mulai gitu, memulai pelan-pelan gitu ya. Ya nggak harus dipaksa sekali ya. Mulai kemudian nulis, yang penting sudah kelihatan hasil itu akan lancar sendiri. Kita itu nggak, karena kita nggak terbiasa aja. Kalau sudah biasa menulis itu ya ketagihan juga kan, kok nggak ada tulisan dalam bulan ini gitu. Nah, itu seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Dan ini ada sedikit apa namanya pertanyaan lanjutan ya atau penegasan dari Bapak Toga Sianturi tadi Pak, yang mengatakan ternyata jawaban pertama tadi mute Pak, jadi kurang jelas jawabannya. Saya ulangi pertanyaan beliau ya Pak ya. Yang ini Pak, apakah profesor, ini mungkin Bapak dan Pak Beni boleh menjawab, apakah profesor atau Brida memiliki referensi komunitas atau tempat untuk kami belajar dan mulai membuat artikel untuk publikasi? Tadi katanya mute Pak, jadi bisa tidak mendengar jawabannya. Ya, kalau kami punya banyak per per grup ya. Jadi kami tuh punya grup-grup misalnya tentang ekonomi gini aja grupnya sendiri. Jadi kami ada. Nanti bisa email ke saya ya. Mungkin nanti saya tulis email saya aja. Silakan. Kami punya grup grup banyak gitu ya. Grup banyak apa? Atau nanti yang dari Brida Pak kepalanya lah ya. Oh, terjawab. Kenapa? Ya, masa dijawab. Iya. Oh, itu bagus. Baik, tadi jawaban dari Kepala Brida, boleh berkoordinasi atau berkorespondensi ke Brida Kota Medan, begitu ya Pak? Iya. Dan saat ini mohon maaf untuk penanya-penanya yang lain yang pertanyaannya belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Kami ingatkan kembali supaya semua peserta mengisi daftar hadir, dan nanti setelah daftar hadir diisi maka materi kegiatan ini bisa di-download, dan kemudian di link yang sama juga nanti para peserta bisa mendownload e-sertifikat, tetapi e-sertifikat tersebut akan muncul pada tanggal 21 November 2025. Jadi saran kami mohon tidak meninggalkan WA group terlebih dahulu sebelum e-sertifikatnya bisa di-download. Demikian. Dan saat ini sebelum kita selesai di penghujung acara, kita mengajak untuk boleh berfoto bersama Bapak Ibu. Dan silakan dibuka kameranya dan berikan posisi terbaik. Ya, kita akan difoto oleh operator. Ini foto bersama khusus yang di Zoom.
Siap? Sudah operator? Baik, harap bersabar karena sedang pengambilan foto karena ada 7 slide. Baik, terima kasih. Foto sudah selesai diambil dan saat ini acara kita sudah sampai di penghujung. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan sebelum ditutup saat ini saya persilakan kepada Bapak Kepala Brida Kota Medan, Pak Beni Iskandar STMT untuk bisa memberikan closing statement. Silakan, Pak. Ya, ya terima kasih Bu Lydia, Prof. Suni dan seluruh peserta yang hadir. Terima kasih atas penyelenggaraan kita hari ini. Mohon maaf sekali karena Prof dengan keterbatasan waktunya ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan karena harus bertemu dengan dari pertemuan selanjutnya dengan BRIN. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Tentu ini bukan suatu pertemuan terakhir. Pasti ini hanya pengantar untuk memancing yang tadi dapat kita ambil kata kuncinya bahwa pertama harus mulai menulis, yang kedua menyelesaikan tulisan, dengan yang ketiga berani mengirim ke jurnal manapun, dan yang terakhir dua yang terakhir adalah tidak pernah menyerah, ya, tetap semangat, tidak pernah putus asa, terus walaupun ditolak, dan nanti insya Allah nanti akan berbuah. Jadi inilah yang saya kata kunci. Yang lainnya adalah saya dapat ini adalah untuk karya kita. Kepuasan itu bukan karena kita mendapatkan TPP ataupun mendapatkan KUM, tapi nama kita, sejarah kita akan tertulis karena ini masa elektronik, maka semua data kita tentang elektronik kita yang bisa menggambarkan tentang diri kita. Terima kasih, kami sangat bangga pada kawan-kawan sekalian yang terus hadir. Semula ini Zoom hanya untuk 100 peserta, tapi karena sampai dengan hari Sabtu sudah 180, kemudian tadi malam sampai dengan kemarin adalah 280 peserta, maka kami perbanyak jatah Zoom-nya. Dan hari ini sudah hadir sekitar 160 peserta. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami menyiapkan sertifikat khusus bagi yang mengisi absen dan hadir secara langsung. Terima kasih Profesor, terima kasih semua peserta, dan bagi yang ingin konsentrasi menjadi peneliti bersama-sama Brida, kami dengan senang hati untuk memfasilitasi. Kita ngadakan beberapa kali, mungkin nanti bersama-sama. Kami juga dalam proses belajar karena selama ini kita lebih banyak menggunakan orang lain untuk meneliti. Ini akan bersama-sama kolaboratif untuk meneliti. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya closing statement, maka acara kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Siang, izin keluar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lydia. Ibu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Nanti Bu Lydia kami bisa dapat rekaman materi ini kan ya? Rekaman Zoom-nya.